Bab 1081 Mimpi Zaman Kuno. Tepat pada saat ini, sinar cahaya muncul dalam ruang tak berujung. Sinar cahaya ini sangat cepat dan mengalir melalui langit yang robek ke tanah roh iblis. Orang yang memimpin jalan adalah surgawi yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Di belakangnya ada banyak celestial yang juga telah membantai jalan mereka ke sini. Sejumlah besar pembudidaya aliansi tiba dan mengepung daerah itu. Untuk Cultivation Alliance, apakah itu 4 sekte ilahi, Al-Sir, atau iblis kuno Tajia, mereka semua adalah musuh. Bahkan makhluk surgawi ini tidak ingin King Lin terbangun. Mereka lebih suka iblis kuno menempati tubuh. Namun, iblis kuno adalah seseorang yang harus mereka bunuh. King Lin yang terkenal sudah cukup untuk mengejutkan sisa-sisa surgawi. Bahkan dewa surgawi yang memimpin penyerangan dulu sangat menghormati King Lin. Dia tidak berani berpikir untuk memberontak. Namun, Celestial ini telah disembah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena Cultivation Alliance, dan tidak satu pun dari mereka bersedia menyerahkan apa yang mereka miliki dan kembali ke masa lalu. Akibatnya, mereka tidak ingin King Lin terbangun. Iblis kuno harus mati. Atur formasi. Saat mereka menyerbu ke tanah roh iblis, mantan dewa surgawi meraung. Pembudidaya aliansi dengan cepat membentuk segel. Saat energi asal tak berujung memenuhi langit, 9 pedang raksasa berkilauan muncul. 9 pedang raksasa ini melayang di udara dan mengepung area sepanjang 50 km. Dao Refinement. Pembudidaya aliansi yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada saat yang sama, dan kata-kata ini bergema seperti guntur bergemuruh. Formasinya diaktifkan, dan pada saat ini, area 50 km diselimuti oleh cahaya pedang yang tak berujung. Banyak celestial bergegas keluar dan menyerang orang-orang di bawah. Kebanyakan dari mereka mengejar kabut hitam tempat iblis kuno dan lelaki tua itu berada. Kelompok lain langsung mengejar Al-Sir. Dalam sekejap, semuanya menjadi kacau balau. Namun, pada saat kekacauan, cahaya biru yang mengerikan datang dari mata kanan Wang Lin. Pilar yang dibuat Al-Sir mulai runtuh, dan cahaya biru menembusnya. Saat cahaya biru menembus, pilar itu runtuh menjadi tumpukan puing. Lapisan debu tebal ditendang dan semua orang di pilar bubar. Wang Lin melompat ke udara dan menyerang Al-Sir. Kemunculan tiba-tiba dari Cultivation Alliance dan mantra Wang Lin menarik perhatian Al-Sir. Ekspresinya menjadi sangat suram saat dia menggunakan trisula untuk menjatuhkan Mu Bingmei. Dia berteriak, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mu Bingmei ragu-ragu sejenak, tapi saat itu suara dingin Wang Lin bergema. Aku tidak butuh bantuanmu. Adapun pil dari sebelumnya, saya akan menemukan cara untuk membayar Anda beberapa kali lipat. Untuk menyelamatkan hidupku, aku juga akan membayarnya beberapa kali lipat. Petik 2. Ekspresi Mu Bingmei segera menjadi pucat saat dia mundur diam-diam. Dia menggigit bibir bawahnya sampai berdarah. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, saya ingin melihatnya. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Ini adalah keinginan terkuat di hatinya. Itu telah bergema di benaknya selama bertahun-tahun, dan dia masih merasa sangat rumit tentang itu. Ini dia adalah seseorang yang tidak bisa diketahui atau dipahami oleh orang luar. Namun, tubuh Wang Lin gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia, ini adalah, Wang Ping. Penyebutan Wang Ping menyebabkan hati Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. Jika Anda tidak mengalaminya secara pribadi, mustahil untuk memahaminya. Kamu tidak memenuhi syarat. Hati Wang Lin tersengat saat dia menyerang Al-Sir. Mu Bingmei tersenyum sedih. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika surgawi dari budidaya Alliance mendekat, Mu Bingmei menatap mereka dengan tatapan dingin. Kemarahan dari emosi kompleks di dalam hatinya dilampiaskan ke surga. Dia menyerang surga dengan pedang pendek di tangannya. Mengabaikannya untuk saat ini, Wang Lin terbang langsung ke Al-Sir. Cahaya biru dari mata kanannya seperti matahari yang menerangi dunia. Ini membuat tubuhnya mengeluarkan rasa keagungan yang tak terlukiskan. Al-Sir, yang memegang trisula, merasa takut. Cahaya biru mengandung mantra yang tidak bisa dia lihat. Ini adalah Al-Sir, pertarungan kita sekarang sudah berakhir. Wang Lin meraung saat cahaya biru bersinar dari mata kanannya dan perisai cahaya biru muncul. Perisai cahaya biru telah terbelah menjadi dua, tapi pada saat ini, kedua bagiannya menyatu. Kemudian secara tak terduga itu pecah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi daerah itu. Saat ini, hati Al-Sir bergetar dan perasaan bahaya yang tidak diketahui memenuhi pikirannya. Bahaya semacam ini sangat langka baginya, tetapi sangat kuat sehingga membuatnya menghirup udara dingin. Dia tidak ragu untuk meraih di antara alis tangan kirinya, dan tanpa ampun dia merobeknya. Segel kedua di antara alisnya setengah robek olehnya. Sebelum dia selesai merobek, telapak tangan besar turun dari langit. Kecepatan telapak tangan di luar imajinasi.
Itu membentuk kepalan tangan dan menabrak tubuh Alsir. Gemuruh-gemuruh terus bergema dan bumi bergetar hebat. Setelah tinju besar itu, sepasang tinju besar mendarat di tanah dengan suara gedebuk. Pada saat yang sama, perubahan yang tak terbayangkan muncul di ruang di atas tanah roh iblis. Langit bergemuruh keras dan pusaran besar muncul dan berputar dengan cepat. Pusaran ini sangat besar dan tidak terbatas. Semua planet di dalam area itu termasuk dalam pusaran. Berbagai pemandangan realistis mulai bermunculan. Ada banyak bangunan megah. Bangunan-bangunan ini sangat sederhana, tetapi terlihat sangat kuno. Ini adalah tanah merah darah dengan hanya bangunan tak terbatas ini. Tidak ada yang lain selain bangunan-bangunan yang mendukung dunia ini. Tepat pada saat ini, kaki raksasa turun dari langit dan mendarat di tanah. Saat kaki itu mendarat, bumi hancur dan suara gemuruh bergema. Kaki itu mendarat di atas sebuah bangunan dan menyebabkannya segera runtuh menjadi tumpukan puing. Pada saat yang sama, raungan yang menghancurkan bumi yang bergema di kehampaan bisa terdengar. Dalam pemandangan yang sangat realistis di dalam pusaran, pemilik kaki itu adalah raksasa besar. Itu adalah Dewa Kuno. Dewa Kuno Bintang 8. Jika memang begitu, itu tidak akan terlalu mengejutkan, tapi di samping Dewa Kuno Bintang 8, ada hampir 100 raksasa lagi dengan ukuran yang sama. Hampir 100 raksasa ini semuanya adalah Dewa Kuno Bintang 8. Lebih jauh berdiri sosok yang lebih besar. Dewa Kuno Bintang 8 tidak bisa dibandingkan dengan sosok ini. Itu seperti semut dibandingkan dengan gajah, tetapi bahkan ini tidak menggambarkan seberapa besar sosok ini. Lebih jauh lagi, ada gelombang energi iblis yang mengerikan, dan iblis kuno muncul dari dalam energi iblis. Energi iblis tak berujung membanjiri seluruh dunia saat raungan dan teriakan mereka bergema. Di arah lain, ada energi iblis yang mengguncang surga, dan iblis kuno diserang dengan haus darah gila di mata mereka. Ini adalah pertempuran besar antara 3 klan Orde Kuno. Di tanah, ada banyak pembudidaya penyulingan Qi, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada pembudidaya manapun saat ini. Mereka dikelompokkan berdasarkan keluarga, dan masing-masing memiliki berbagai tato di antara alis mereka. Mereka memulai pembantaian gila-gilaan. Medan perang ini terlalu besar. Pusaran di antara bintang-bintang hanya menampilkan sudut pertempuran. Semua orang di tanah roh iblis tiba-tiba menyadari bahwa tanah roh iblis menghilang. Segala sesuatu sebelum mereka menghilang dan mereka muncul di medan perang. Pemandangan di sekitarnya sangat realistis. Namun, jelas ada orang yang tidak mempercayainya dan mengira itu semua hanyalah ilusi. Meskipun terkejut, seorang surgawi dari aliansi melihatnya dengan mata penuh penghinaan. Sebuah bayangan tiba-tiba melayang di atasnya dan kaki Dewa Kuno tanpa ampun menginjak. Dia bahkan tidak menghindar, dan dalam sekejap mata, kaki kanannya jatuh, menyebabkan bumi bergetar. Ketika kaki terangkat, benda langit itu hilang, hanya menyisakan sedikit darah dan daging. Jiwa asalnya juga telah runtuh. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Pada saat ini, seekor burung raksasa berukuran 10.000 kaki mengeluarkan desisan yang ganas dan terbang. Gemuruh menggelegar menggema saat burung itu terbang, dan sayapnya seperti bilah. Itu menyapu pembudidaya aliansi yang membentuk formasi, dan ratusan dari mereka terbelah dua. Darah menyembur kemana-mana. Mimpi, mimpi zaman kuno. Iblis kuno, lelaki tua, dan pertempuran surgawi tiba-tiba berhenti dan menatap dengan tercengang ini. Ketika iblis kuno Tajia melihat semua ini, ketakutan muncul di matanya. Zaman dulu. Mungkinkah ini medan perang primordial? Orang tua dari Brilliant Void Realm tersentak. Ini adalah harta penyelamat hidup yang ditinggalkan Dewa Kuno Bintang 8 di perisai cahaya biru. Mantra penyelamat hidup dari Dewa Kuno Bintang 8 tidak mungkin sederhana. Mimpi Dewa Kuno, mimpi zaman kuno. Pada saat ini, bumi bergetar lebih hebat lagi. Hampir 100 dewa kuno berjalan di bumi dan mulai menyerang semua orang. Klan Iblis Kuno dan Klan Iblis Kuno juga meraung saat mereka bergegas. Sepertinya lokasi semua orang berada adalah pusat pertempuran. Sosok besar mustahil yang berada di belakang 100 dewa kuno juga mengangkat kakinya. Bab 1082. Semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan dengan cepat tersebar. Adapun iblis kuno, dia melihat klan iblis kuno yang mendekat dengan kegembiraan di matanya. Alsir berjuang untuk berdiri di kejauhan dan batuk seteguk darah. Ketenangan di matanya runtuh dan tangan kirinya dengan kejam merobek sisa segel kedua. Saat ini, raungan Alsir menggema di seluruh dunia. Dia melepaskan aura beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan medan perang primordial pun sepertinya akan runtuh. Wang Lin, keluarlah untukku. Alsir meraung. Penampilannya sangat berubah setelah segel kedua dilepas. Dia berubah dari pria paruh baya berusia 50 tahun menjadi pria di masa jayanya sekitar usia 30.
Rambutnya benar-benar hitam dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Merobek segel kedua telah melepaskan level budidaya Heaven's Blade keduanya. Ini sudah batasnya. Dia tidak berani dengan santai melepaskan Heaven's Blade ketiganya. Wang Lin hanyalah seorang kultivator kecil yang telah mengejutkannya lagi dan lagi. Hukum asal itu sudah sangat kuat. The Alsir berpikir bahwa itu adalah es Wang Lin, jadi dia tidak berpikir Wang Lin akan tetap memiliki mantra semacam ini ketika didorong ke sudut. Wang Lin, keluar. Alsir meraung marah ke langit. Namun, saat suaranya bergema, suara mendengung datang dari dunia. Aku tepat di depanmu. Suara itu beberapa kali lebih ganas daripada guntur, dan itu menggantikan semua suara lain di medan perang. Suara ini menggema di telinga semua orang. Beberapa pembudidaya yang tingkat kultivasinya kurang berdarah dari telinga mereka dan teriakan menyedihkan mereka bergema. Bahkan Alsir pun terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk mengikuti suara itu, tetapi begitu dia melakukannya, wajahnya menjadi pucat dan dia menghirup udara dingin. Sosok yang jauh lebih besar dari Dewa Kuno Bintang 8 manapun muncul di hadapan Alsir dan semua orang. Sosok ini juga sangat besar, tidak mungkin untuk dijelaskan. Alsir bahkan tidak bisa melihat wajah sosok ini. Dia hanya bisa melihat sampai pinggang mereka. Saat Alsir mengangkat kepalanya, dia mendengar suara siulan yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu dari atas yang turun, tapi itu begitu cepat sehingga terjadi gesekan dengan udara. Dalam sekejap, hembusan angin yang kuat turun dari langit. Hembusan ini sangat kuat, dan saat ia mendarat di tanah, itu menyebabkan tanah retak. Para pembudidaya aliansi runtuh di bawah hembusan angin yang kuat ini. Bahkan surgawi itu dipenuhi ketakutan. Secara khusus, Dewa Langit dari aliansi mengungkapkan teror yang tak terkatakan dan tubuhnya gemetar saat melihat sosok ini. Bahkan dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya, tubuhnya bergetar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terpaku ke langit, dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia mulai tertawa seperti orang gila, tetapi tawanya mengandung sedikit kegilaan. Sepertinya dia baru saja mengalami semacam rangsangan yang tak terbayangkan yang menyebabkan dia menjadi gila. Dia batuk seteguk darah, tetapi mantan Dewa Surgawi ini masih menjadi gila. Dia terus-menerus mundur sampai dia menghilang ke suatu tempat di dunia. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir, karena hembusan angin dari langit menjadi lebih kuat. Seseorang melihat ke langit dan melihat titik hitam di kejauhan. Titik hitam ini menjadi semakin besar. Dalam sekejap, saat angin semakin kencang, titik hitam itu berubah menjadi kepalan tangan besar yang tak terbayangkan. Itu seperti sebidang tanah yang akan runtuh, dan bayangan yang dihasilkannya menggantikan langit. Ekspresi Alsir menjadi sangat serius. Auranya mencapai puncaknya dan dia melemparkan trisula ke udara. Kemudian tangannya membentuk segel dan jubahnya bergerak seolah-olah ada gas yang bergerak di dalam pakaiannya. Dia membuka lengannya dan kemudian tubuhnya meletus dengan kultivasi Heaven's Blade kedua saat dia menyerbu ke langit. Tinju raksasa itu turun seperti orang gila, menciptakan dentuman sonik saat mendekati trisula. Terdengar ledakan keras dan suara berderak keluar dari trisula. Tepat saat akan runtuh, tangan raksasa itu meraihnya, dan kepalanya terus turun dengan trisula di tangan. Tinju bertabrakan dengan Alsir. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara gemetar surga dan dampak yang tak terbayangkan menyebar seperti orang gila. Seolah-olah tirai dibuka dan seluruh medan pertempuran primordial menghilang di bawah dampak ini. Dunia kembali normal dan pusaran di luar tanah roh iblis menghilang. Planet-planet itu juga kembali ke posisinya. Bahkan tanah roh iblis sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan. Satu-satunya hal yang berubah adalah sekarang ada orang gila, banyak pembudidaya aliansi telah menghilang, dan semua orang terkejut. Suara letupan datang dari dalam tubuh Alsir dan dia jatuh ke tanah. Dia kemudian batuk seteguk darah dengan potongan-potongan organ dalam bercampur di belakangnya adalah iblis kuno Tajia. Terima kasih, suara Alsir itu parau dan dia batuk lagi dengan seteguk darah. Wajah iblis kuno Tajia juga pucat. Pada saat itu, dia melawan dengan Alsir. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya dari mantra yang sulit dipercaya itu. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit di hadapan Alsir. Saat dia mendarat, dia batuk darah dan ada jejak cahaya biru di mata kanannya. Namun, cahaya biru itu segera runtuh, dan bersamaan dengan itu pergi perisai cahaya biru. Perisai itu benar-benar hancur. Ada satu hal lagi di tangan Wang Lin, Trisula Alsir. Pada saat ini, Wang Lin tidak memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung, dan bahkan kakinya gemetar. Jika bukan karena tekadnya yang diasah selama lebih dari 1000 tahun berkultivasi, dia pasti sudah jatuh. Mu Bingmei dikejutkan oleh semua ini, dan dia masih terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bahkan lelaki tua Brilliant Void memandang Wang Lin dengan tatapan yang sangat berbeda.
Kata-kata Mu Bingmei perlahan bergema di telinganya. Dia bukan kultivator biasa. Para pembudidaya aliansi di sekitarnya semua memandang Wang Lin dengan ketakutan dan ketakutan. Adegan itu barusan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Medan pertempuran primordial yang realistis itu, pemandangan yang menyedihkan, dan sosok yang tak tertandingi itu meninggalkan bekas yang tidak dapat dilanggar dalam pikiran mereka. Meskipun Wang Lin tidak lagi memiliki kekuatan bertarung, tidak satupun dari mereka yang berani mengambil langkah maju. Pada saat ini, hati mereka masih berdebar kencang dari apa yang baru saja terjadi dan belum tenang, sosok Wang Lin sepertinya tumpang tindih dengan sosok yang sangat besar di benak mereka. Saat dia berdiri di sana, dia memancarkan rasa keagungan yang tak terlihat. Orang tua Brilliant Void memandang Wang Lin dan menghela nafas. Orang di hadapannya membuatnya memikirkan harimau putih dari 4 sekte ilahi. Harimau putih saat itu mampu memblokir pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi dan alam kekosongan brilian sendirian. Bahkan setelah dia mati, dia membuat musuhnya tidak berani mendekat untuk waktu yang sangat lama. Wang Lin benar-benar menjadi terkenal dalam pertempuran ini di tanah roh iblis. Meskipun tingkat kultivasinya bukan yang tertinggi, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya dengan santai. Wang Lin, kamu harus mati. Alsir memandang Wang Lin dan mengangkat tangan kanannya. Namun, sebelum dia bisa menggunakan mantra, langit di atas berubah sekali lagi dan seseorang melangkah keluar. Orang ini setengah baya, tetapi dia hanya ada di sini dengan jiwa asalnya, namun dia mengeluarkan aura yang bermartabat. Di belakangnya ada puluhan orang. Ada orang-orang dari Sekte Dewa Naga Azure, Sekte Dewa Kura-Kura Hitam, dan Sekte Dewa Harimau Putih. Di belakang lusinan orang ini, ada banyak anggota dari 4 sekte ilahi. Kedatangan mereka seakan membuat dunia berubah warna dan guntur bergemuruh melintasi langit. Ini menyebabkan semua orang mengangkat kepala. Siapa yang berani membunuh Kaisar Ilahi masa depan kita sebelum saya? Pria paruh baya itu adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Suaranya tenang, tetapi saat suaranya keluar, itu menyebabkan tanah roh iblis bergetar. Banyak orang di tanah mundur seolah-olah mereka tidak bisa menahan suara ini. Banyak teman lama telah datang, pria paruh baya itu melihat sekeliling. Vermilion Bird Divine Emperor, ekspresi Alsir menjadi suram. Dibandingkan dengan Vermilion Bird Divine Emperor, Alsir adalah junior. Di aliansi, selain dari beberapa orang, tidak banyak yang bisa menandingi senioritas Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Pria paruh baya itu muncul di hadapan Wang Lin dengan satu langkah. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum dia mengungkapkan senyum kekaguman dan mengangguk. Baik, baik. Meski hanya 2 kata, itu cukup untuk mengungkapkan kepuasannya terhadap Wang Lin. Sebenarnya, dia sudah tiba, tetapi alasan dia tidak muncul adalah karena dia telah mengambil kesempatan ini untuk menguji Wang Lin. Sebenarnya Wang Lin membuatnya sangat puas. Sekarang pertempuran ini akan berakhir. Mata Vermilion Bird Divine Emperor menyala dan menunjukkan tatapan tajam. Dia mengangkat tangan kanannya, sepotong batu putih muncul. Saat batu ini muncul, energi yang sangat panas muncul di dunia. Ruang di sekitarnya mulai berubah seolah-olah tidak seharusnya ada dan ditolak. Saat batu itu muncul, itu meleleh menjadi setetes darah yang terbakar, dan itu melayang di atas tangan pria paruh baya itu. Siapapun yang melihat setetes darah ini akan merasa seolah-olah baru saja menelan seteguk api dan panas muncul di dalam hati mereka. Orang tua Brilliant Void menatap benda di tangan Kaisar Ilahi Burung Vermilion dan berkata, harta karun Sekte Dewa Burung Vermilion dari zaman purba. Bab 1083 4 Harta Karun Suci. Saat tetesan darah merah muncul, nyala api yang tampaknya bukan milik dunia ini menyapu langit. Dunia ini sekarang diselimuti cahaya merah. Pada akhirnya, nyala api yang seharusnya tidak ada di dunia ini berkumpul di bagian selatan langit dan membentuk Vermilion Bird. Itu menjerit dan memandang rendah semua orang dengan aura bangsawan. Pada saat yang sama, beberapa tetua dari Sekte Dewa Naga Azure di samping Kaisar Dewa Burung Vermilion saling memandang. Tetua di depan dengan 9 Azure Dragon yang tersulam di jubahnya menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel di depan dadanya. Dia kemudian mengeluarkan raungan dan aura kuat menyebar. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat pakaian di sekitar dadanya meleleh, memperlihatkan kulitnya. Cahaya hijau bersinar dari dadanya dan sesuatu melayang keluar. Itu adalah sepotong kayu hijau. Saat kayu hijau muncul, raungan naga bergema di seluruh dunia. Naga Azure yang tak terhitung jumlahnya sepanjang ratusan ribu kaki muncul di langit berbintang yang tak berujung. Raungan naga Azure bergema di langit. Itu memicu riak luar biasa yang tersebar ke segala arah. Angin kencang yang ingin mengganggu norma telah dimulai. Pada akhirnya, Azure Dragon ini berkumpul di timur dan membentuk Azure Dragon yang sangat besar.
Itu melingkar bersama saat memandang semua orang dengan tatapan kejam. Demikian pula, 7 tetua dari Sekte Ilahi Macan Putih duduk dalam formasi dan membentuk segel. Cahaya keemasan bersinar dari antara alis mereka dan 7 pecahan logam terbang keluar dari kepala mereka. Setelah 7 keping logam pecah muncul, mereka menyatu membentuk sepotong logam dengan bentuk tidak beraturan. Namun, perubahan lain terjadi di langit setelah logam-logam tersebut melebur. Raungan harimau tiba-tiba muncul dan mengejutkan dunia. Niat membunuh yang intens menyapu daerah itu, dan para pembudidaya dengan pikiran lemah hampir takut keluar dari akalnya. Yang mengikuti raungan harimau itu adalah harimau putih yang sangat besar. Macan putih ini terlihat sangat ganas, seolah akan menyerang makhluk hidup manapun. Saat melayang di udara, mata merahnya menyapu semua orang dan tiba di sisi barat langit. Sekte terakhir yang mengambil harta karun suci mereka adalah Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam. Setelah pengkhianatan Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam, set itu dibagi menjadi 2, dan karena serangan aliansi, ada setiap beberapa orang yang tersisa di sekte mereka. Meskipun mereka telah dewasa, masih sangat sedikit yang tersisa. Hanya 3 orang tua yang datang. Saat mereka menutup mata, gelombang air muncul dan menyapu daerah itu. Saat gelombang mengerikan menyapu langit, kura-kura hitam raksasa muncul. Kura-kura hitam ini tampak agak suram. Ia mendesis panjang dan air di bawahnya mendorongnya ke ujung utara. Namun, dibandingkan dengan 3 binatang ilahi lainnya, kura-kura hitam ini jelas kurang. 4 binatang ilahi berada di posisinya. Naga Azure di timur, Macan Putih di barat, Vermilion Bird di selatan, dan Black Tortoise di utara. Meskipun semua ini terdengar panjang, tetapi 4 binatang ilahi muncul dalam waktu yang sangat singkat dan mengelilingi langit. Ekspresi Alsir menjadi suram. Iblis kuno Tajia juga menatap 4 binatang ilahi dan mengungkapkan tatapan dingin. Kaisar Ilahi Burung Vermilion telah bersiap-siap. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan tetesan darah di tangannya terbang ke arah burung Vermilion di selatan dan menyatu dengannya. Vermilion bersegera mendesis, dan api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Itu langsung menyerang Alsir dan Ancient Devil Tajia. Pada saat yang sama, Sekte Dewa Azure Dragon, Macan Putih, dan Kura-Kura Hitam melakukan hal yang sama. Ketiga binatang ilahi itu mengaum dan menyerang, menyebabkan dampak yang tak terbayangkan menyebar. Ekspresi Alsir menjadi suram dan tangan kanannya membentuk segel. Dia kemudian menunjuk ke depan dan berteriak, takdir surgawi roh harimau 7 warna. Setelah dia berbicara, ada kilatan cahaya 7 warna, dan dari dalam cahaya ini, seekor harimau 7 warna muncul. Harimau ini sebesar macan putih, dan menerkam macan putih. Roh naga 7 warna takdir surgawi. Roh kura-kura 7 warna takdir surgawi. Setelah Alsir berteriak, naga 7 warna dan kura-kura 7 warna muncul. Mereka meraung dan bergegas keluar. Kemudian Alsir sendiri membentuk segel dan menyerbu ke langit. Saat iblis kuno Tajia menatap ke arah 4 binatang ilahi, ada sedikit ketakutan di matanya. Keempat harta karun suci ini terasa agak akrab baginya. Jauh di dalam ingatannya, dia sepertinya pernah melihat mereka sebelumnya. Ini bukan ingatan King Lin, tapi ingatan iblis kunonya. Iblis kuno Tajia menunjuk ke langit dan berteriak, matahari, bulan, penguburan 3 bintang. Pada saat ini, langit yang ditempati oleh 4 binatang ilahi tertutup cahaya bintang. Cahaya bintang ini muncul sangat tiba-tiba dan menembak ke arah 4 binatang ilahi. Setelah cahaya bintang muncullah cahaya bulan. Itu menerobos semua kekacauan di dunia dan tiba di sini. Cahaya bulan tidak terlihat dan sepertinya muncul entah dari mana, seperti ilusi. Cahaya bulan diikuti oleh mantra pertama dari 3 mantra penguburan dan juga yang terkuat, Sun Burial. Saat iblis kuno Tajia menggunakan mantra ini, cahaya dari kekosongan di luar tanah roh iblis mulai berkumpul di satu titik. Karena semakin banyak cahaya berkumpul, titik cahaya menjadi semakin besar. Cahaya yang keras memenuhi langit dan menerangi segalanya. Setelah titik cahaya menyerap semua cahaya ini, ia tumbuh hingga lebarnya hampir 10.000 kaki. Cahaya darinya sangat kuat. Jika manusia melihatnya, mata mereka akan meledak. Jika tingkat kultivasi seorang kultivator terlalu rendah, maka mata mereka juga akan tertusuk. Saat ini, bola cahaya ini seperti matahari. Itu bersiul langsung ke arah partikel debu di tanah roh iblis. Alsir melambaikan lengan bajunya dan menyerang 4 binatang ilahi di udara. Kaisar ilahi burung Vermilion menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, awas. 4 harta karun suci dari 4 sekte ilahi saya hanya memiliki 3 gaya, tetapi hanya 3 gaya ini yang cukup untuk memungkinkan 4 sekte ilahi saya ada selamanya. Petik 2. Kata-katanya secara alami ditujukan kepada Wang Lin. Tubuh Wang Lin sangat lemah, tetapi dia masih mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas.
Kayu Jiayi Azure Dragon Timur, Metal Gengsin Macan Putih Barat, Api Binding Burung Vermilion Selatan, dan Air Renkui Black Tortoise Utara. Pada saat yang sama, kata-kata yang sama datang dari 3 sekte dewa yang tersisa. Jia Spirit, Geng Spirit, Ren Spirit. Setelah ini dikatakan, 4 binatang ilahi di langit mengaum dan kemudian berubah menjadi senjata. Naga Azure berubah menjadi tombak biru, Macan Putih berubah menjadi pedang emas, Vermilion Bird berubah menjadi pedang panjang merah, dan kura-kura hitam berubah menjadi kapak hitam. 4 senjata yang dibentuk oleh 4 binatang ilahi dibebankan ke bawah. Roh naga yang dipanggil Alsir ditembus oleh tombak biru tanpa perlawanan dan roboh. 2 roh yang tersisa sama. Mereka tidak dapat menghentikan gaya pertama dari 4 harta karun suci. Mereka pingsan dan terlempar oleh serangan harta suci. Cahaya bintang iblis kuno Tajia tiba, tetapi cahaya bintang itu ditembus oleh 4 harta karun suci dan hancur. Adapun cahaya bulan, itu hanya bertahan sebentar sebelum menghilang. 4 harta karun suci yang dibebankan pada Alsir dan iblis kuno Tajia. Saat ini, langit cerah. Itu adalah pemakaman matahari iblis kuno yang mendekat. Bola cahaya raksasa ini masuk melalui langit yang rusak di tanah roh iblis, dan cahayanya menyelimuti tanah. Sun Burial adalah salah satu mantra terkuat King Lin. Meskipun Ancient Devil Tajia tidak menggunakannya dengan benar, itu tidak lemah. Saat cahaya ini memenuhi langit, 4 harta karun ilahi berkumpul dan aura yang kuat muncul untuk bertabrakan dengan cahaya. Gemuruh menggelegar bergema, dan pada saat ini, mata Kaisar Ilahi Burung Vermilion menjadi dingin. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke depan dan berteriak, dengan keinginan saya sebagai Kaisar Ilahi Burung Vermilion, saya memerintahkan harta karun untuk menyatu menjadi satu, Ding Earth. Pada saat yang sama, orang-orang yang mengendalikan 3 harta karun lainnya berteriak. Yi Earth, Sin Earth, Kui Earth. Saat suara mereka menggema, 4 harta karun suci bersinar dan berkumpul di pedang panjang merah Vermilion Bird. Dalam sekejap, pedang panjang merah itu menjadi gila sampai terlihat seperti bisa membelah langit dan bumi. Di saat yang sama, senjata yang dibentuk oleh Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise muncul di belakangnya. Pedang panjang merah ini menekan iblis kuno. Tekanan dari hanya turun beberapa lusin kaki segera menyebabkan seluruh tanah roh iblis bergetar. Bumi tenggelam, membentuk cekungan. Mata iblis kuno Tajia bersinar merah, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Pemandangan ini menyebabkan semua pembudidaya aliansi menghirup udara dingin, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka hanya mendengar bahwa 4 harta karun suci dari 4 sekte ilahi begitu kuat sehingga bahkan Brilliant Void Realm sangat takut pada mereka. Pada saat ini, mereka melihat mereka dengan mata kepala sendiri untuk pertama kalinya dan sangat terguncang. Mereka tidak dapat melupakan 4 sekte ilahi yang hampir terlupakan. Mu Bingmei memandang 4 binatang ilahi dan perlahan mengerutkan kening. Namun, setelah melirik Wang Lin, suasana hatinya menjadi sangat kompleks dan dia tidak lagi memperhatikan 4 harta karun suci. Orang tua Brilliant Void menatap ke langit, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa 4 harta karun suci ini tidak sempurna dan ada kekurangan. Cacatnya adalah harta suci Black Tortoise. Harta suci kura-kura hitam yang asli seharusnya berada di tangan aliansi kultivasi, di tangan mantan kaisar ilahi kura-kura hitam, mata pria tua Brilliant Void itu berbinar. Bab 1084 Nasib Sakit. Tubuh iblis kuno Tajia melepaskan energi iblis tak berujung dan membentuk bayangan iblis raksasa di atasnya. Bayangan iblis ini hendak menyerbu ke langit. Namun, saat pedang panjang merah ditekan, bayangan iblis itu mengerang, dan seluruh tubuhnya ditekan. Saat pedang panjang merah menebas, bayangan iblis itu mengangkat tangannya untuk melawan. Namun, dengan keras, lengan bayangan iblis itu roboh dan tidak bisa menghentikan pedang panjang merah sama sekali. Ketakutan memenuhi mata iblis kuno Tajia. Orang lain mungkin tidak tahu asal mula 4 harta karun suci, tetapi ketika dia mengamati mereka, dia menjadi lebih yakin tentang spekulasinya. Ini adalah harta primordial surgawi Dao. Iblis kuno tersentak. Bayangan iblis di atasnya bergemuruh dan tidak bisa menghentikan pedangnya sama sekali. Pedang tersebut membelah bayangan iblis menjadi 2 dan menyerang Tajia. Tepat pada saat ini, Alsir mengungkapkan tampilan yang tegas. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya dikelilingi cahaya 7 warna. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum menunjuk ke atas dan berteriak, 7 warna takdir surgawi, kemauan langit, merah. Setelah dia berbicara, tubuhnya menggetarkan cahaya merah yang terpisah dari cahaya 7 warna di sekelilingnya dan menembak ke arah pedang panjang yang turun ke iblis kuno Tajia. Jeruk. Cahaya oranye dipisahkan dari 6 warna yang tersisa. Alsir meneriakkan nama masing-masing warna, dan ketujuh warna itu terpisah satu per satu. Mereka menyatu dan melesat ke depan sebagai seberkas cahaya pelangi.
7 cahaya, bergabung menjadi satu dan membentuk diagram langit. Rambut hitam Alsir bergerak tanpa angin. Dengan raungan terakhir itu, cahaya 7 warna segera berputar, membentuk pusaran 7 warna. 3 potong cangkang kayu muncul dari dalam pusaran. Alsir menangkap mereka dan melemparkannya ke depan. Ketiga cangkang kayu tersebut saling bertabrakan dan jatuh membentuk diagram. Alsir menatap diagram saat tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk. Meminjam takdir untuk membentuk dao. Setelah dia berbicara, aura yang tak terlukiskan keluar dari 3 cangkang kayu. Saat aura ini muncul, bahkan pedang panjang merah berhenti sejenak. Seolah-olah sebuah kekuatan akan bangkit dari 3 cangkang kayu dan akan segera keluar. Saat kekuatan ini menyebar, semua orang terkejut. Mata pria tua Brilliant Void itu menyipit saat dia melihat ke Alsir dengan cahaya misterius di matanya. Dao para pengamat ini, jadi ternyata bukan nasib surgawi. Itu meminjam nasib surgawi untuk membentuk laut daonya sendiri. Orang ini sebenarnya mampu mengembangkan dao dengan ide semacam ini dan mampu membangun domain seperti itu. Dia hampir melihat sekilas dao. Bahkan iblis kuno Tajia sepertinya melihat beberapa petunjuk dan tersentak. Ada keterkejutan di matanya saat dia melihat ke Alsir. Wang Lin menatap aura yang keluar dari 3 potong cangkang kayu. Dia mengingat aura ini dengan sangat baik. Di dalam tasnya, ada beberapa kristal yang dia ambil dari tengkorak Dewa Kuno Bintang 8. Aura dari kristal itu persis sama dengan aura dari cangkang kayu. Melihat aura dari cangkang kayu menjadi lebih kuat, mata Kaisar Ilahi Vermilion Bird menyipit. Tanpa ragu-ragu, tangan kanannya menunjuk ke depan dan dia mengaktifkan gaya ketiga dari harta karun burung Vermilion sendiri. Dia berteriak, api surga. Pedang panjang merah mengeluarkan himne pedang keras dan api menyebar. Api memenuhi langit dan bahkan menyebar melalui lubang di langit. Dalam sekejap, setengah dari medan bintang itu diliputi api. Aura yang mirip dengan cangkang kayu muncul dari dalam pedang, tapi itu bahkan lebih kuat. Ketika jari Vermilion Bird Divine Emperor menunjuk ke bawah, pedang itu menebas. Itu bertabrakan dengan 3 potong cangkang kayu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara yang memekakkan telinga diikuti oleh gelombang kejut yang kuat. 3 potong kayu langsung runtuh, dan bahkan pusaran 7 warna di belakangnya pun terkoyak. Alsir batuk seteguk darah dan mundur seperti orang gila. Pedang panjang itu menekan, menerobos semua rintangan, dan mendarat di dahi Tajia. Pada saat ini, kabut hitam tebal berkumpul di antara alis Tajia dan tubuh iblis kuno sejatinya muncul. Dia mengisi bentuk di antara alisnya dengan maksud untuk membalikkan bahkan langit. Dia adalah iblis kuno, anggota salah satu dari 3 ordo kuno, klan yang menentang surga. Saat pedang ditekan, raungan marah iblis kuno bergema di seluruh dunia. Namun, saat roh sejatinya muncul, pedang panjang itu menyala merah. Itu adalah setetes darah yang menyatu dengan harta karun suci. Itu tiba-tiba terbang keluar dari pedang dan mendarat langsung di antara alis iblis kuno. Darah ini bukan surga purba dao, iblis kuno Tajia menjerit. Area di antara alisnya tampak meleleh dan tetesan darah menembus. Jiwa sejatinya dipaksa kembali ke tubuh King Lin. Tepat saat dia hendak mundur, darah mendarat di antara alis King Lin dan membentuk segel merah. Tubuh iblis kuno Tajia bergetar dan langsung jatuh ke tanah. Jiwa asal Vermilion Bird Divine Emperor menjadi kabur. Dia hanya ada di sini dengan jiwa asalnya, dan mengaktifkan harta karun telah menghabiskan banyak energi asal. Jika itu hanya membuka gaya pertama dan kedua, itu tidak akan banyak, tapi dialah satu-satunya yang bisa membuka gaya ketiga. Namun, harga itu sulit ditanggung, bahkan untuk dia. Tubuhnya menjadi lebih kabur, tapi dia melambaikan tangannya. Longsword merah terbang setelah Alsir mundur. Dalam sekejap, pedang panjang itu mendekat dan menebas kepala Alsir. Setelah tebasan ini, tombak naga azure, pedang harimau putih, dan kapak kura-kura hitam semuanya muncul. Jelas sekali bahwa Kaisar Ilahi Burung Vermilion memiliki niat untuk membunuh. Ekspresi Alsir terlihat garang dan kepalanya tersentak. Pada saat krisis ini, tangan kanannya meraih di antara alisnya dan merobek segel ketiga setengah jalan. Meskipun hanya itu setengah robek, aura yang tak terbayangkan 10 kali lebih kuat meledak untuk menahan pukulan dari 4 harta karun suci. Gemuruh guntur bergema dan gelombang kejut menyebar. Alsir batuk darah saat dia terus mundur. Dalam sekejap mata, dia membuka ruang dan menghilang. Pedang panjang merah melayang tanpa bergerak di udara. Kaisar Dewa Burung Vermilion diam-diam merenung saat tubuhnya menjadi lebih transparan. Melihat di mana Alsir melarikan diri, dia menggelengkan kepalanya. Aku semakin tua, jika itu aku di masa jaya, Alsir ini tidak akan lolos dari gaya kedua 4 harta karun suci. Dia menghela nafas saat dia melihat semua orang. Ketika pandangannya akhirnya tertuju pada lelaki tua Brilliant Void, dia perlahan berkata, teman lama, apakah kamu akan menjadi musuh 4 sekte ilahi saya lagi? Orang tua Brilliant Void diam-diam merenung sejenak.
Dia melihat ke arah iblis kuno Tajia, yang telah disegel, dan kemudian ke harta karun suci yang masih mengambang di sana. Dengan kekuatannya, jika dia ingin bertindak, satu-satunya hal yang harus dia takuti adalah harta karun suci. Orang tua ini hanya bisa membalas budi King Lin. Karena iblis kuno telah disegel oleh Anda dengan harta karun suci, masalah ini sudah berakhir. Pamitan. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia menyerah untuk menyerang. Dia sangat takut pada 4 harta karun suci. Meskipun mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya, jika dia memaksa 4 sekte ilahi terpojok dan mereka mulai menggunakan pengorbanan darah. Orang tua itu menghela nafas saat dia menyerang ke langit. Di langit, dia berbalik dan menatap Mu Bingmei. Mu Bingmei merenung sedikit. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, biarkan aku, lihat dia sekali. Tidak apa-apa, sekali saja. Petik 2. Kaisar ilahi burung vermilion terkejut. Tatapannya menyapu Wang Lin, tetapi dia tidak berbicara. Wajah Wang Lin sangat pucat dan luka-lukanya telah mencapai batas yang bisa dia tahan. Jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan kata-kata Mu Bingmei membuatnya gemetar kesakitan. Rasa sakit ini terlihat dari matanya. Wang Lin tidak berbalik dan tidak menanggapi Mu Bingmei. Sebaliknya, dia memandang Kaisar Ilahi Burung Vermilion dan bertanya, apakah Anda membawa saya kembali ke Sekte Dewa Burung Vermilion? Kaisar Ilahi Burung Vermilion mengangguk. Ambil teman-temanku yang terluka karena aku dan biarkan mereka pulih, maka aku bisa menyetujui kondisi apapun yang dimiliki Sekte Dewa Burung Vermilion Anda. Kaisar Ilahi Burung Vermilion tersenyum dan mengangguk. Baik. Setelah dia berbicara, 4 murid Sekte Ilahi di sekitarnya bubar dan membantu yang terluka. Adapun pembudidaya aliansi, mereka semua mundur dengan ketakutan di mata mereka. Banyak teman saya kehilangan tubuh mereka. 4 Sekte Ilahi akan membantu mereka mereformasi tubuh mereka. Saudaraku, situ, terkena racun dari Kors Sek. Aku akan mengambil alih. Dermawan saya, Zhou Yi, membutuhkan King Lin untuk dibangkitkan. Aku akan memberimu tubuh King Lin. Jika Anda membutuhkan 4 sekte ilahi untuk membantu, kami akan memberikan semua dukungan kami. Petik 2. Di Tanah Roh Iblis, saya memiliki murid langsung. Aku akan mengirim seseorang untuk membawa mereka ke Sekte Dewa Burung Vermilion. Celestial dari aliansi ini ingin membunuhku. Saya ingin jiwa asal celestial ini. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang bermaksud menyakitinya. Dia selalu bertindak seperti iblis terhadap mereka. Celestial di sekitarnya tidak ragu untuk mulai berlarian seperti burung yang berserakan. Mata Vermilion Bird Divine Emperor menyala dan dia mengangguk. Masalah ini mudah. Dia melambaikan lengan bajunya dan harta karun suci terbelah menjadi 4 dan tersebar untuk menyapu daerah itu. Jeritan yang menyedihkan segera bergema. Lebih banyak darah keluar dari bibir bawah Mu Bingmei karena ketidakpedulian Wang Lin. Rasa sakit memenuhi matanya dan dia berteriak, Wang Lin. Aku ingin melihatnya. Aku memohon padamu untuk mengizinkan aku melihatnya. Petik 2. Wang Lin tidak bisa melihat rasa sakit di matanya, tetapi dia tahu bahwa rasa sakitnya sendiri adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Wang Lin memejamkan mata dan dengan tenang berkata, saya berhutang pada wanita ini pil penyelamat hidup dan bantuan penyelamat hidup. Kaisar Ilahi Burung Vermilion tersenyum. Aku akan menemukan cara untuk membantumu melunasi hutang dan memastikan Brilliant Void Realm terpenuhi. Ada masalah lain. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung sebelum dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, ayo pergi. Kaisar Ilahi Burung Vermilion melambaikan lengan bajunya dan tubuh Wang Lin melayang ke udara. Ketika Wang Lin dikelilingi oleh energi asalnya, Kaisar Ilahi Burung Vermilion menerjang ke langit. Wang Lin, dia adalah anakku. Aku ingin melihatnya. Ekspresi Mu Bingmei pucat. Tubuhnya gemetar saat dia menatap Wang Lin, dan kedua tinjunya terkepal. Kamu tidak layak. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan meraung. Dia telah menahan emosinya, menahan perasaannya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Raungan itu melampiaskan rasa sakit ratusan tahun di hatinya. Dia sudah terluka parah, dan raungan yang dipenuhi dengan ratusan tahun rasa sakit yang tertahan ini memengaruhi pikirannya. Dia batuk seteguk darah dan penglihatannya menjadi gelap. 4 sekte ilahi, pergi. Mereka mengambil semua orang. 2 aliran air mata keluar dari mata Mu Bingmei dan rasa sakit yang luar biasa memenuhi hatinya. Dia batuk seteguk darah dan juga jatuh. Orang tua dari Brilliant Void Realm menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan membawa Mu Bingmei menjauh. Dalam kehampaan, hanya suara kunonya yang bergema. Nasib buruk. Bab 1085 2 tahun. Seluruh sistem bintang aliansi menjadi tenang dengan masalah yang terjadi di Gua Kaisar Surgawi. Meskipun Gua Kaisar Langit kecil, begitu banyak hal yang terkait dengannya.
Aliansi budidaya menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Master Void sudah mati dan mantan Dewa Surgawi menjadi gila dan menghilang. Mereka juga telah kehilangan sejumlah besar celestial. Tidak banyak yang kembali ke markas aliansi. Berita ini menyebar seperti kepingan salju. Dalam 2 bulan, hampir seluruh sistem bintang aliansi mengetahuinya. Ada yang tidak percaya, ada yang kaget, dan ada yang punya ide lain. Ada berbagai macam pemikiran berbeda tentang masalah ini. Sebagian besar tidak percaya aliansi kultivasi yang kuat dan perkasa akan menderita pukulan seperti ini. Namun, seiring berjalannya waktu semakin banyak rumor yang muncul. Setelah 3 bulan lagi, orang harus menerima ini. Yang lebih mengejutkan para pembudidaya ini adalah kembalinya 4 sekte ilahi. Rumornya adalah bahwa Kaisar Ilahi Burung Vermilion telah muncul dan menggunakan 4 harta karun suci untuk melukai aliansi Penatua Alsir dan menyegel Kaisar Surgawi King Lin yang terbangun. Ini adalah berita yang mengguncang surga. Banyak orang terkejut dengan ketidakpercayaan dan rasa takut yang sangat tersembunyi. Sosok 4 sekte ilahi secara bertahap muncul di hati semua orang saat rumor menyebar. Mantan penguasa sistem bintang ini seperti binatang buas yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah sadar kembali. Pada saat yang sama, para pembudidaya Alheaven juga menghentikan serangan mereka seolah-olah mereka sedang merenungkan realitas berita. Hampir semua pembudidaya di luar markas aliansi terdiam ketika berita yang luar biasa ini sampai pada mereka. Mereka sedang menunggu pembalasan aliansi. Sejak dimulainya aliansi, siapapun yang menyinggung mereka akan mati tanpa mayat. Mereka akan menahan kemarahan dan balas dendam aliansi yang mengerikan. Namun, saat semua orang menunggu tindakan aliansi, aliansi terus diam. Mereka tidak melakukan apapun sama sekali. Waktu perlahan berlalu, dan sekarang 3 bulan kemudian. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap merasa tidak nyaman karena aliansi kultivasi tetap diam. Hanya ada 2 arti ketika mereka tetap diam. Entah mereka sedang bersiap untuk serangan yang menghancurkan surga, atau mereka telah menerima pukulan yang tak terbayangkan. Tepat pada saat ini, formasi mengerikan di luar markas aliansi mengaktifkan dan memutus semua komunikasi eksternal. Ini memicu keributan besar. Alheaven segera melancarkan serangan besar-besaran. Mereka maju pada semua perlawanan aliansi seperti banjir yang mendekat. 1 bulan setelah Alheaven melancarkan serangan penuh, Core Sect yang misterius segera mengumumkan bahwa mereka akan tetap berada di luar pertempuran antara Alheaven dan aliansi. Mereka mengambil domain selatan untuk diri mereka sendiri dan sepenuhnya menyegelnya, mencegah semua pembudidaya non-Core Sekte masuk. Begitu seseorang memasuki domain selatan, mereka akan menghadapi serangan menghancurkan Core Sect. Kemerdekaan Core Sekte memicu keributan besar di aliansi, mengejutkan semua orang. Namun, pada saat ini, markas besar Cultivation Alliance tetap diam. Tanpa perintah dari markas, kekuatan aliansi di seluruh sistem bintang harus bersatu untuk menghadapi serangan Alheaven. Namun, akibatnya, sulit untuk membentuk perlawanan nyata. Mereka terus-menerus didorong mundur oleh serangan gila Alheaven. Setelah 1 tahun bertempur, Alheaven benar-benar menduduki wilayah utara. Alheaven telah berhasil merebut domain barat dan utara, menghubungkan mereka menjadi satu. Sudah hampir 2 tahun sejak rumor dari Gua Kaisar Surgawi muncul. Dalam 2 tahun terakhir, markas aliansi tidak mengirimkan informasi apapun. Formasi itu benar-benar mencegah siapapun masuk. Dari kejauhan, markas aliansi tidak lagi hidup dan seperti dunia yang mati. Desas-desus bahwa markas aliansi telah dicopot dengan tidak ada korban yang tersisa telah menyebar dalam 2 tahun terakhir. Para pembudidaya dari aliansi sebelumnya secara bertahap berubah dari harapan yang tinggi, menjadi kekecewaan besar, hingga akhirnya putus asa. Mereka membentuk berbagai kekuatan, besar dan kecil, dan membagi sistem. Mereka membentuk sekte baru seperti kecambah bambu yang menyebar dari bambu. Kekuatan ini menduduki 3 hingga 5 planet dengan menggabungkan semua pembudidaya mereka. Beberapa kekuatan menduduki lebih dari 10 planet dan membentuk sekte mereka sendiri. Bahkan lebih dari mereka yang awalnya peringkat 7 negara budidaya dan sekarang, tanpa aliansi untuk mengelolanya, mereka menjadi mandiri seperti Core Sect. Di antara kekuatan itu, ada 4 yang paling kuat, dan 2 di antaranya berdiri di atas. Mereka adalah satu-satunya 2 negara budidaya peringkat 8 di aliansi. Negara Rising Cloud dan negara Red Flood. Kekuatan kedua negara budidaya peringkat 8 ini sebagian besar tetap utuh. 1,5 tahun setelah Cultivation Alliance menghilang, mereka berdua mengumumkan kemerdekaan. 2 kekuatan lainnya pernah menjadi tulang punggung mantan Cultivation Alliance. Mereka bersaing dan melahap satu sama lain hingga akhirnya menjadi kekuatan baru. Mereka adalah kuil surga dan sekte bumi jahat. Di luar keempat kekuatan ini tersebar kekuatan. Semua kekuatan ini ada di area pusat aliansi.
Alhaven tidak puas hanya dengan menduduki wilayah barat dan utara. Di depan mereka ada 3 pilihan. Mayat sekte di selatan, sisa-sisa aliansi di tengah, dan wilayah timur yang misterius. Alhaven tidak mau memprovokasi Korps Sek kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Adapun wilayah timur, menurut analisis Alhaven, daerah itu sekarang menjadi milik 4 sekte ilahi, tetapi mereka belum mendapatkan bukti apapun. Alhaven lebih takut pada 4 sekte ilahi daripada sekte mayat. Akibatnya, sisa-sisa dan markas aliansi secara alami berada di urutan pertama dalam daftar. Tentara Alhaven baru saja akan melancarkan serangan. Tetapi formasi di luar markas aliansi tiba-tiba diaktifkan dan secara bertahap dibuka. Pembukaan markas aliansi menyebabkan badai menyapu seluruh sistem bintang aliansi dan menyebabkan Alhaven segera berhenti. Bahkan Korsek mulai mengamati dengan cermat. Tidak perlu membicarakan mantan pembudidaya aliansi yang telah membuat sekte mereka sendiri. Sama seperti semua orang mengamati markas aliansi tidak melakukan apapun pada sekte yang baru dibentuk dan membiarkan mereka terus ada. Apa yang mereka lakukan adalah mengirimkan perintah pembunuhan. Bunuh Wang Lin. Orang ini pernah menjadi anggota Alhaven dengan alias, Sumu, nama Daois, Master Demon. The Alhaven Thunder Celestial. Sekarang dia adalah anggota dari Sekte Dewa Burung Vermilion dari 4 sekte ilahi. Siapapun yang mengambil jiwa asal orang ini dapat memperoleh warisan alam surgawi yang diperoleh aliansi kultivasi. Selain perintah pembunuhan ini, Cultivation Alliance juga mengirimkan perintah tersegel. Semua sekte yang dibentuk oleh mantan pembudidaya aliansi yang menolak pembudidaya Alhaven selama 60 tahun untuk melindungi markas aliansi akan diizinkan masuk ke kelompok penatua dan menikmati semua kekuatan warisan alam surgawi. Mereka yang melarikan diri tanpa bertempur akan menemukan jiwa hidup mereka hancur saat aliansi runtuh. Selain itu, ketika markas aliansi dibuka, sejumlah besar harta dan giok dikirim ke mantan pembudidaya aliansi. Semua harta dan mantra surgawi ini dikumpulkan oleh aliansi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengirim mereka dalam jumlah besar menunjukkan bahaya yang dihadapi markas aliansi. Setelah melepaskan kedua perintah ini dan sejumlah besar harta dan giok, formasi di luar markas aliansi diaktifkan sekali lagi, menyegelnya sepenuhnya. Namun, pembukaan singkat itu menyebabkan hati mantan pembudidaya aliansi menjadi dingin. Sebagian besar pembudidaya tidak memiliki jiwa hidup bersama mereka. Semakin kuat pembudidaya, semakin kuat aliansi dalam mengambil jiwa hidup mereka. Perlawanan berarti kematian. Akibatnya, ini memungkinkan Cultivation Alliance untuk menguasai sistem bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat markas aliansi mengirimkan perintah, 4 sekte ilahi muncul di wilayah timur. 4 sekte ilahi benar-benar melakukan seperti yang dicurigai Alhaven dan menghancurkan semua kekuatan lain di wilayah timur selain dari Brilliant Void Realm. Pada saat ini, seluruh sistem bintang aliansi dibagi menjadi beberapa bagian dan menjadi medan pertempuran untuk beberapa kekuatan. Meskipun Alhaven adalah yang terkuat di permukaan, dengan mayat sekte misterius, 4 sekte ilahi yang terkenal, dan sisa-sisa aliansi yang telah memperoleh harta karun dan mantra surgawi yang bertarung dengan jiwa kehidupan mereka di telepon menyebabkan kekuatan ini mencapai keseimbangan yang rapuh. Namun, perselisihan antara Alhaven's Master Flamespark dan Cultivation Alliance tidak akan berakhir karena keseimbangan ini. Alhaven sekali lagi melancarkan serangan mereka ke sisa-sisa aliansi di tengah. Api perang menyebar. Saat pertempuran berlanjut, korban bertambah. Pada saat ini, di dalam 4 sekte ilahi di wilayah timur, ada bidang bintang yang terbakar. Ada batu putih besar di dalam bidang bintang yang terbakar ini, dan seorang pemuda duduk di atasnya. Dia mengenakan jubah putih, dan meskipun dia terlihat biasa, dia memiliki temperamen aneh yang memberinya aura surgawi. Matanya terpejam, dan saat dadanya naik turun, 2 naga gas keluar dari hidungnya. Kedua naga itu mengitarinya beberapa kali sebelum dia menghirupnya kembali melalui hidung dan mulutnya. Selama proses ini, sejumlah besar api putih keluar dari batu putih dan dihirup ke dalam tubuh pemuda bersama dengan 2 naga gas. Dia telah duduk di sini selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, dia tidak pernah meninggalkan tempat ini. Dia dengan tenang berkultivasi di sini, menyerap api dan menyembuhkan luka jiwa asalnya. Ada seorang pria tua di belakangnya. Orang tua ini sudah sangat tua dan terlihat seperti telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Selama 2 tahun ini, dia sesekali akan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke punggung pemuda itu. Setiap kali ujung jarinya mendarat, lelaki tua itu gemetar. Sejumlah besar energi asal keluar dari tubuhnya dan memasuki pemuda melalui ujung jarinya. Pemuda itu juga akan gemetar, dan rambut putihnya akan bergerak tanpa angin. Suhu intens di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Di Sekte Dewa Burung Vermilion, setiap generasi Kaisar Ilahi harus mempelajari transformasi misterius 9 burung Vermilion.
Mantra ini diwarisi dari zaman purba dan merupakan salah satu mantra terkuat yang ada saat ini. Bab 1086 Berita tentang King Sui. Pemuda ini adalah Wang Lin, yang meninggalkan Tanah Roh Iblis 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, Wang Lin terluka parah di Tanah Roh Iblis. Tubuhnya rusak parah dan jiwa asalnya berada di ambang kehancuran. Juga, karena kata-kata Mu Bingmei, rasa sakit di hatinya telah menyebabkan luka-lukanya meledak dan dia pingsan. Ketika dia bangun, dia sedang duduk di atas batu putih ini. Orang tua di belakangnya adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Dalam 2 tahun ini, avatar dan tubuh aslinya Wang Lin telah terpisah. Tubuh aslinya tenggelam jauh ke dalam Vermilion Bird Divine Planet dan avatarnya ada di sini dalam penyembuhan. Di sana dalam waktu 2 tahun, energi asal api Wang Lin telah meningkat pesat. Ketika dia berada di Tanah Roh Iblis, dia sudah merasa dia dekat dengan tahap pembersih nirvana, tetapi dia masih membutuhkan terobosan dalam domainnya untuk menerobos. Terobosan ini tidak bisa dipaksakan, dan semakin tidak sabar, semakin sulit jadinya. Dalam 2 tahun terakhir, Wang Lin terus memahami sambil menyerap energi asal api. Energi asalnya hampir mencapai puncaknya. Kekuatan transformasi misterius 9 burung vermilion meningkat beberapa kali lipat dengan setiap transformasi. Namun, mantra ini sangat sulit untuk dikembangkan dan sangat sedikit kaisar ilahi burung vermilion yang mampu mengembangkannya hingga puncak. Di belakang Wang Lin, lelaki tua itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke punggung Wang Lin. Gelombang energi asal segera memasuki tubuh Wang Lin dari orang tua itu. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, bersama dengan 2 kebangkitan Anda, penampilan Vermilion Bird putih, dan baju besi api Vermilion Bird, Anda harus dapat mengembangkan transformasi pertama. Semua api di sekitar Wang Lin tiba-tiba menyebar keluar. Kemudian gelombang suara letusan muncul dan bergema di sekitarnya. Itu seperti gemuruh petir yang menggema di seluruh bintang. Di salah satu planet ilahi burung Vermilion, ada gunung yang menembus langit. Gunung ini tertutup api dan terus menyala. Anehnya, ada tumbuhan di gunung ini. Meskipun, mereka tidak hijau. Pepohonan merah keunguan menutupi gunung. Angin sepoi-sepoi yang mengandung gelombang panas bertiup, menyebabkan daun-daun berdesir. Dikombinasikan dengan guntur yang menderu, ada pesona tertentu padanya. Ada seseorang yang duduk di puncak gunung. Kepala orang ini sangat besar dan tubuhnya agak kecil. Matanya tertutup saat dia berkultivasi. Ketika gemuruh guntur berlalu, dia membuka matanya dan menatap ke langit. Matanya sangat tenang. Tingkat kultivasi guru masih meningkat, saya harus cepat beradaptasi dengan tubuh baru ini secepat mungkin. Dia adalah Big Head. Tubuh Big Head telah runtuh di Tanah Roh Iblis. Setelah datang ke Sekte Dewa Burung Vermilion, dia mendapat bantuan dari para tetua Nirvana Saterer. Menggunakan api sebagai daging, menggunakan kayu sebagai tulang, dan energi asal sebagai darah, mereka membantunya membentuk tubuh yang persis sama seperti sebelumnya. Big Head harus terus memperbaiki tubuh ini dan membiasakan diri dengannya. Maka dia akan bisa menggunakan mantra yang lebih kuat dari sebelumnya. Big Head bukan satu-satunya di sini. Lei Ji sedang duduk di sebuah gua di kejauhan, dan keringat panas menutupi tubuhnya. Ada beberapa botol giok merah di hadapannya, memberinya pil untuk diserapnya. Guntur menderu di atas langit memudar dan bergerak lebih jauh melalui medan bintang yang terbakar. Di dalam medan bintang, ada planet yang bentuknya tidak teratur, dan badai sedang melintasi gurun merah di planet itu. Badai ini naik ke langit, dan mengambil sejumlah besar pasir di jalan. Saat butiran pasir bertabrakan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, dan badai itu sendiri mengandung panas yang sangat tinggi. Bahkan angin yang ditimbulkan badai ini seperti gelombang panas. Saat guntur menderu lewat, badai tiba-tiba berhenti, mengungkapkan pusaran di dalamnya. Ada seseorang yang berkultivasi jauh di dalam pusaran. Tubuh orang ini sangat besar, seolah-olah dia hampir seperti segunung daging. Saat ini dia berkeringat, tetapi gundukan daging itu sepertinya tidak berkurang sama sekali. Setelah menyeka keringat di wajahnya, lelaki tua itu menatap ke langit dengan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sejak bertemu dengan Wang Lin ini, lelaki tua ini mengalami kesialan. Aku bahkan terluka parah di Tanah Roh Iblis, sayangnya, untungnya, Wang Lin ini bukanlah orang yang tidak ramah. Berada di Sekte Dewa Burung Vermilion jauh lebih aman daripada di luar. Segel Wang Lin dilepaskan 2 tahun lalu, tapi setelah pertempuran di Tanah Roh Iblis, bahkan tanpa segel, aku tidak akan berani mengacaukan Wang Lin. Mantranya terlalu menakutkan. Ketika Master Halloween memikirkan mantra yang digunakan Wang Lin di Tanah Roh Iblis, dia merasa takut. Jas Sunderet Knight sudah cukup untuk membuatnya sangat ketakutan, jadi tidak perlu membicarakan Dream of Ancient Times. Berpikir tentang tinju raksasa yang turun dari langit, ketakutan di dalam Master Halloween menjadi lebih kuat.
Guntur yang menderu terus menyebar. Ada sebuah planet kecil di sekitar tepi luar dari medan bintang yang terbakar. Api di planet ini membentuk formasi. Formasi itu menciptakan api yang mengerikan, seperti seseorang menyalakan api unggun raksasa. Seorang pria sedang duduk di tengah formasi. Wajah pria ini menunjukkan sedikit kesombongan dan kesombongan yang tak terbatas. Saat dia berkultivasi, tubuhnya memancarkan aura jahat. Ada sepotong es raksasa yang mengambang di atas kepalanya di tengah formasi. Api dari formasi akan memasuki es, dan setelah diubah, pria di bawah akan menyerapnya. Saat dia menyerap, lukanya berangsur-angsur sembuh dan dia menjadi lebih kuat. Yang terpenting, racun di tubuhnya benar-benar ditekan oleh api dan es. Ketika gemuruh guntur melewati langit, pria itu membuka matanya dan sejumlah besar keringat mengalir di dahinya. Meski ada es di sana, panas di sini membuatnya terus berkeringat. Aku tidak tahan lagi. Pria itu meraung saat dia melompat ke udara dan memeluk es. Tubuhnya gemetar dan dia mengungkapkan ekspresi nyaman. Namun, sebelum dia bisa merasa nyaman lama, dengusan dingin datang dari kejauhan. Jika kamu tidak ingin mati karena racun, maka turunlah demi orang tua ini. Tempat sialanmu ini terlalu panas. Jika bukan karena adikku, aku akan pergi lama. Pria itu memeluk es lebih erat lagi, menyerap energi dingin dalam jumlah besar. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah datang dari jauh. Ketika cahaya mendekat, itu berubah menjadi salah satu tetua Nirvana Saterer dari Vermilion Bird Divine Sekte. Ketika dia tiba, dia mengerutkan kening dan tangan kanannya menamparkan kekosongan. Dengan bunyi gedebuk, pria itu lepas dari es dan jatuh ke tanah. Situ anak kecil, lelaki tua ini diperintahkan oleh Kaisar Ilahi untuk melepaskan racun di tubuhmu, jadi kamu perlu mendengarkan perintahku. Kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini karena mengajarimu pelajaran. Petik 2. Pria ini adalah Situ Nan. Dia terluka parah di tanah roh iblis, dan racunnya meletus sebagai akibatnya. Jika bukan karena Sekte Ilahi Burung Vermilion, tidak mungkin baginya untuk bertahan selama 2 tahun. Namun, 2 tahun ini sangat menyakitkan baginya. Salah satu akar rasa sakitnya adalah tetua yang sangat penuh kebencian ini. Tidak peduli seberapa keras Situ Nan mencoba berbicara dengan lelaki tua itu, tidak ada gunanya. Orang tua itu tampaknya telah menguatkan hatinya dan selalu berada dalam jarak 1000 kaki dari Situ Nan. Kapanpun Situ Nan menjadi terganggu, mantra akan ditembakkannya. Apa yang hebat tentang kultivator Nirvana Saterer? Sial, tunggu saja. Cepat atau lambat, saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya dikukus. Situ Nan bangkit dan dengan enggan melanjutkan kultivasi. Orang tua itu tersenyum. Dalam 2 tahun ini, dia memiliki pendapat yang sangat baik tentang Situ anak kecil ini. Menghentikan Situ dari menyerap es adalah demi kebaikan Situ sendiri. Dia selalu menggunakan kekuatan yang tepat untuk tidak pernah menyakiti Situ. Dia tersenyum dan berkata, bagus, orang tua ini akan menunggu sampai hari itu tiba. Tunggu saja. Situ Nan memutar matanya. Sebenarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa lelaki tua ini melakukannya untuk kebaikannya sendiri, tetapi panasnya kadang tak tertahankan. Lebih penting lagi, kebebasannya dibatasi dalam 2 tahun terakhir ini. Setiap kali dia memikirkan tentang gaya hidupnya seperti raja dari sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menandatangani. Kunci pas kecil planet Feng Luan, tunggu saja sampai orang tua ini kembali. Guntur yang menderu melewati langit dan secara bertahap menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia melakukannya, tangannya membentuk segel, lalu melambaikan tangannya. Bahkan lebih banyak panas datang dari batu putih di bawahnya dan masuk ke tubuhnya. Orang tua di belakang Wang Lin menjadi lebih pucat dan aura kematian di sekitarnya menjadi lebih kuat. Dia berkata dengan suara serak, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lebih lama. Saya harap Anda berhasil mengembangkan transformasi pertama sebelum saya mati. Maka saya dapat yakin ketika menyerahkan Sekte Ilahi Burung Vermilion kepada Anda. Hanya setelah menguasai transformasi pertama, Anda dapat mengontrol harta karun suci dari Sekte Vermilion Bird. Tangan Wang Lin kembali ke tempatnya semula saat dia duduk di sana. Energi panas bergerak melalui meridian di tubuhnya. Dia kemudian mengeluarkan seteguk udara panas dan membuka matanya. Tidak mungkin untuk menggambarkan jenis mata mereka. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai langit berbintang yang berisi segala sesuatu di dunia. Mereka cukup terang untuk membuat siapapun yang bertemu dengan pandangannya menundukkan kepala. Mata ini dipenuhi dengan kebijaksanaan. Wang Lin dengan tenang berkata, Kaisar Ilahi dapat yakin. Aku akan melakukan yang terbaik. Kamu pernah berkata bahwa kamu mencurigai bahwa Azure Dragon Divine Emperor terperangkap di dalam Reign Celestial Realm. Masalah ini sangat besar, tapi pembukaan alam surgawi hujan dikendalikan oleh aliansi kultivasi. Tanpa kristal Reign Celestial Realm, tidak mungkin untuk membuka.
Dengan kekuatan empat sekte ilahi saya saat ini, kami masih tidak dapat bersaing dengan aliansi kultivasi. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkan kristal alam surgawi hujan, tapi aku akan menyerahkannya padamu untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Petik 2. Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan kelelahan. Bertahan selama ini telah menyebabkan dia kelelahan secara fisik dan mental. Tapi dia tidak bisa begitu saja meninggalkan empat sekte ilahi, jadi dia bertahan lama. Dia harus menanggung rasa sakit tanpa akhir dari Heaven's Blade ketiganya setiap hari. Wang Lin merenung sedikit, dan sebelum dia kembali ke kultivasinya, dia dengan lembut bertanya, apakah ada berita tentang kakak senior saya, King Sui? Orang tua ini sudah lama mendengar nama Dewa Surgawi King Sui. Empat sekte ilahi saya telah menggunakan semua kekuatan kami untuk mencarinya dan hanya menemukan bahwa penampilan terakhirnya ada di sekitar bagian tengah sistem bintang aliansi. Jadi di dalam area markas aliansi. Petik 2. Setelah merenung sebentar, lelaki tua itu berkata, saya curiga markas aliansi ditutup selama 2 tahun ada hubungannya dengan King Sui. Bab 1087 Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius. Wang Lin diam-diam merenung dan sangat khawatir. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan dilakukan King Sui. Dia menghela nafas sebelum menutup matanya dan tenggelam dalam kultivasi. Aku tahu tentang hubunganmu dengan King Sui. Setelah Anda menguasai transformasi pertama, ketika saya pergi mengambil Rein Celestial Realm Crystal, saya mungkin menemukan berita tentang King Sui. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan tatapan ramah. Junior ini adalah harapannya, harapan dari Sekte Dewa Burung Vermilion. Untuk anak ini, dia rela melakukan apa saja. Saat krisis di Tanah Roh Iblis, dia tidak melupakan teman-temannya. Sekarang dia aman, dia masih tidak melupakan King Sui. Ini cukup untuk menenangkan pikiranku ketika aku menyerahkan Sekte Dewa Vermilion Bird kepadanya dan memberikan semua mantraku. Orang tua itu diam-diam mengangguk saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke punggung Wang Lin. Energi asalnya mengalir tanpa henti ke Wang Lin. Energi asal ini mengelilingi jiwa asal Wang Lin dan memasuki benih api di dalamnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Selama tahun ini, situasi di aliansi tidak banyak berubah. Masih ada perselisihan dan perang. Wilayah timur dari 4 sekte ilahi tidak terlalu terlibat dalam hal ini. Namun, karena perintah pembunuhan markas aliansi atas Wang Lin, ada banyak orang yang cukup berani untuk memasuki 4 sekte ilahi. Namun, orang-orang ini tidak dapat memicu banyak gelombang dan dibunuh oleh penjaga dari 4 sekte ilahi. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi kuat yang berhasil menghindari para penjaga dimusnahkan oleh 4 tetua sekte ilahi begitu mereka masuk lebih dalam. Perang antara Alheaven dan aliansi berlanjut, dan Core Sekte tetap relatif tenang. Namun, selalu ada orang dari Core Sek di medan perang. Mereka tampaknya mengumpulkan tubuh yang rusak dan utuh. Di sisi lain, mereka mulai menghubungi kedua belah pihak dan memulai bisnis awal penjualan tubuh. Kelanjutan perang menyebabkan semua orang menyambut Core Sek. Mayat dalam jumlah besar dijual ke Alheaven dan pasukan aliansi oleh Core Sek. Demikian pula, giok surgawi, harta karun, bahan, dan semua hal yang digunakan untuk ditukar dengan tubuh membanjiri Core Sek. Hanya Brilliant Void Realm dan 4 sekte ilahi yang damai, seolah-olah mereka terputus dari seluruh dunia. Selama tahun ini, tingkat kultivasi Wang Lin meningkat lebih cepat dan lebih cepat. Guntur menderu dari tubuhnya keluar lebih sering dan bergema di seluruh sekte Dewa Burung Vermilion. Meski tidak semua orang melihatnya, mereka semua tahu tentang dia. Semua anggota klan tahu bahwa Wang Lin ini, yang melepaskan guntur bergemuruh ini, adalah kaisar ilahi masa depan mereka, harapan dari Sekte Dewa Burung Vermilion. Namun, selama ada orang, akan ada perselisihan dan perebutan kekuasaan. Sekte Dewa Burung Vermilion juga sama. Tidak semua orang mengenali Wang Lin. Faktanya, banyak orang yang menolak Wang Lin muncul. Secara khusus, ada 3 orang yang dipilih dari sejumlah besar orang yang dibesarkan untuk menjadi kaisar ilahi berikutnya. Hati mereka dipenuhi dengan keengganan. Bahkan ada beberapa pembudidaya tua yang tidak puas dengan pengaturan kaisar ilahi. Namun, kekuatan kaisar ilahi terlalu besar, jadi orang-orang ini tidak berani untuk tidak patuh. Selama 3 tahun, lebih dari 1000 hari dan malam, Wang Lin tidak pernah berhenti berkultivasi. Vermilion Bird Divine Emperor tidak pernah berhenti memberi Wang Lin energi asal api miliknya sendiri, dan ada juga panas di dalam batu tempat mereka berdua berada. Ini menyebabkan kultivasi Wang Lin menjadi lebih halus. Jiwa asalnya sudah pulih. Benih api di dalam dirinya telah menyerap semua api ini dan sepertinya siap untuk mencair. Itu melepaskan gelombang energi asal api yang kuat di seluruh tubuh Wang Lin, dan 7 tato api berkedip-kedip di lengan kanan Wang Lin. Pergerakan energi asal yang kuat ini adalah sumber dari gemuruh petir yang datang dari tubuhnya.
Pada hari ini, energi asal api di dalam Wang Lin mencapai batasnya. Jika dia menyerap lagi, dia akan meledak. Perasaan robek memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan menunjuk ke seluruh tubuhnya. Setiap kali jarinya mendarat, energi asal yang kuat di tubuhnya akan menghilang sedikit. Dia menunjuk dirinya sendiri 7 kali berturut-turut. Energi asal yang hendak meledak di dalam Wang Lin mereda dan rasa sakit menghilang bersamanya. Namun, dia berkeringat yang dengan cepat berubah menjadi gas putih dan naik ke udara. Wang Lin menghela nafas panjang dan perlahan berkata, ini yang ke-8 kalinya. Selama 3 tahun ini, Wang Lin telah mengalaminya 8 kali. Setiap kali energi asal dalam tubuhnya mencapai puncak dan dia siap untuk meledak, dia akan dengan cepat memampatkan energi asal api, sehingga dia dapat menahan lebih banyak lagi. 4 kali pertama, Kaisar Ilahi Burung Vermilion membantu Wang Lin menyegel energi asal. Waktu yang tersisa semuanya dilakukan oleh Wang Lin sendiri. Saat energi asalnya ditekan, tato api ekstra muncul di sebelah 7 yang sudah ada di lengan kanannya. 8 tato itu membentuk lingkaran. Dia hanya membutuhkan 1 lagi untuk menyelesaikan lingkaran ini. Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius adalah 9 masa kultivasi. Ini mengharuskan Anda untuk terus menyerap energi asal api sampai 9 tato api terbentuk. 9 tato api ini mewakili 9 masa budidaya. Anda meminjam kekuatan kultivasi 9 masa kehidupan ini untuk membalikkan langit dan kemudian menyerap semua kekuatan itu kembali menjadi satu untuk menyelesaikan transformasi pertama. Transformasi tidak akan mengubah Anda, itu akan membuat Anda lebih kuat. Ini akan memungkinkan Anda untuk meledak dengan kekuatan ekstrim setelah Anda menyelesaikan transformasi. Hanya ketika Anda melakukan ini, saya akan merasa cukup nyaman untuk memungkinkan Anda menjadi kaisar ilahi dan melakukan perjalanan saya ke Cultivation Alliance. Suara tua Kaisar Ilahi Burung Vermilion datang dari belakang Wang Lin. Namun, orang tua ini tidak punya banyak waktu lagi. Saya merasakan bayangan kematian mendekat. Saya harus mempercepat penyerapan ke-9 Anda. Proses ini akan sangat menyakitkan, tetapi Anda harus menanggungnya. Apa kamu setuju? Wang Lin diam-diam merenung. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dan menunjukkan tatapan penuh tekad. Baik. Kekaguman pada Kaisar Ilahi Burung Vermilion menjadi lebih kuat, tetapi segera ada penyesalan. Dia dengan lembut berkata, seandainya avatar saya memberi Anda tanda Vermilion Bird saat itu dan kebangkitan Vermilion Bird Anda sedikit lebih awal, aduh. Kaisar Ilahi Burung Vermilion menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menarik napas dalam dan kemudian tangannya membentur batu di bawah mereka. Dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya terbang ke udara dan dia tergantung terbalik dengan kepala sejajar dengan kepala Wang Lin. Kemudian kedua tangannya membentuk segel dan tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, energi asal api Kaisar Ilahi Burung Vermilion mengalir ke tubuh Wang Lin melalui kepalanya seperti orang gila. Pada saat yang sama, batu putih melepaskan panas dalam jumlah besar yang juga melonjak ke tubuh Wang Lin. Akibatnya, jumlah energi asal di dalam tubuh Wang Lin meningkat pesat. Namun, rasa sakit yang datang dengan energi asal yang dipaksa masuk seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan orang biasa. Bahkan Wang Lin segera melepaskan sejumlah besar gas putih dari tubuhnya, dan gas putih ini terbentuk dari keringatnya. Saat energi asal mengalir masuk, rasa sakit di tubuhnya terkoyak membuat wajah Wang Lin menjadi bengkok. Dia meraung dan merasa seolah-olah dia berjuang keras di dalam badai yang mengamuk. Waktu berlalu dan raungan Wang Lin menjadi semakin keras. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak seperti siap meledak. Energi asal di dalam tubuhnya menjadi lebih ganas, dan gemuruh dari dalam tubuhnya sepertinya menyatu dengan raungan ini. Pada saat ini, semua orang di dalam medan bintang yang terbakar bisa mendengar raungan menyakitkan ini. Wang Lin tidak bisa lepas dari rasa sakit ini atau memotong perasaan sakitnya. Dia harus terus-menerus mengontrol energi asal yang membengkak di dalam tubuhnya untuk melanjutkan siklus. Jika tidak, tubuhnya akan langsung meledak. Kaisar Ilahi Burung Vermilion hanya melakukan ini karena dia tidak berdaya. Dia bisa dengan jelas merasakan kematian mendekatinya. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki sekitar 3 bulan sisa hidup. Dalam 3 bulan, Heaven's Blade ketiga akan meletus dan dia pasti akan mati. Rasa sakit yang hebat ini membuat raungan Wang Lin menghancurkan surga. Pada hari ke-7, energi asal dalam tubuh Wang Lin mencapai puncaknya sekali lagi. Vermilion Bird Divine Emperor tampak lebih tua dan aura kematian memenuhi tubuhnya saat dia tertinggal di belakang Wang Lin. Apa arti kematian? Wajah Vermilion Bird Divine Emperor tampak pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan antisipasi saat dia menatap Wang Lin. Dia tidak takut mati. Dia takut mati tanpa alasan. Dia takut Sekte Dewa Burung Vermilion tidak akan memiliki penerus dan dia takut Sekte Dewa Burung Vermilion akan mati.
Dia akan mengecewakan leluhurnya, mengecewakan seluruh sekte Dewa Burung Vermilion. Itu harus berhasil. Pada saat ini, Wang Lin adalah semua harapannya dan sesuatu yang bisa membuatnya tertawa riang bahkan dalam kematian. Wang Lin mengeluarkan raungan marah dan energi asal di dalam tubuhnya meletus. Gemuruh menggelegar bergema, dan energi asal yang kuat menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya ke dadanya dan hendak menyegel energi asal. Kaisar Ilahi Burung Vermilion mengungkapkan sedikit kekecewaan, tetapi dia tidak menghentikan Wang Lin. Dia tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa menahan rasa sakit dan meminjam kekuatan ini untuk secara langsung mencoba transformasi pertama meskipun tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi dan waktu yang dibutuhkan akan sangat berkurang. Mungkin persyaratan saya untuknya agak terlalu tinggi, bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak yang telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, jika ada yang harus disalahkan, itu adalah saya tidak punya banyak waktu tersisa, mata Vermilion Bird Divine Emperor menjadi suram saat dia menghela nafas dan menutup matanya. Namun, saat dia menutup matanya, tangan kanan Wang Lin berhenti. Matanya menjadi teguh dan tekad yang teguh. Tato api ke-8, buka. Wang Lin berjuang untuk meraung. Tato api ke-8 di tangan kanannya mulai terbakar dan terbang. Rasanya seperti bunga api yang mekar muncul di medan bintang yang terbakar ini. Tubuh Wang Lin melompat ke udara, dan bersama dengan raungan yang menghancurkan bumi, bunga yang terbakar melesat ke arahnya. Itu memasuki tubuhnya seperti orang gila dan sepertinya menggerakkan semua api di dalam sistem bintang. Pada saat ini, medan bintang yang terbakar di Sekte Dewa Burung Vermilion mulai berputar. Pada saat ini, semua makhluk di dalam medan bintang yang terbakar ini terguncang dan melihat ke atas. Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius. Kejutan di wajah sesepuh Vermilion Bird Divine Sekte lebih besar daripada ketika mereka mengetahui tentang kebangkitan Vermilion Bird. Vermilion Bird terbangun tidak berarti bahwa orang itu akan menjadi kaisar ilahi berikutnya, tetapi transformasi pertama dari 9 transformasi misterius berarti orang itu akan menjadi kaisar ilahi berikutnya. Itu adalah simbol gelar kaisar ilahi yang diturunkan ke generasi berikutnya. Bab 1088 Kaisar Ilahi Baru. Wang Lin melayang di antara bintang-bintang dan dikelilingi oleh api. Gelombang panas dari api menyebar ke seluruh medan bintang dan menyelimuti Sekte Dewa Burung Vermilion. Di lengan kanannya sekarang hanya ada 7 tato api. Bunga api yang baru saja mekar berada di luar tubuhnya, dan energi asal api yang padat memasuki tubuhnya. Energi asal api yang tak terbayangkan menyapu tubuhnya seperti badai. Suara letupan dari dalam tubuhnya bergema di seluruh langit. Semua orang di dalam medan bintang yang terbakar ini bisa mendengarnya dengan jelas. Rasa sakit yang luar biasa merobeknya. Tubuhnya seperti botol yang harus menahan 9 kali kapasitas normalnya, jadi orang bisa membayangkan rasa sakitnya. Transformasi misterius 9 burung Vermilion diselesaikan dengan meminjam 9 masa kultivasi dan terus-menerus memampatkannya sampai memaksa kebangkitan melalui transformasi burung Vermilion pertama. Rasa sakit yang hebat menyebabkan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Hanya 2 kali energi asal hampir membuatnya merasa meridiannya akan meledak. Namun, Wang Lin tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengatupkan giginya sambil mengabaikan banyaknya keringat di sekujur tubuhnya dan mengangkat tangan kirinya. Dia sekali lagi menunjuk ke tato di lengan kanannya. Tato api ke-7 segera mulai terbakar dan kemudian terbang dari tubuh Wang Lin dan berubah menjadi bunga api mekar lainnya. Pada saat yang sama, suara letupan dari dalam tubuh Wang Lin mencapai puncaknya. Gemuruh-gemuruh dari tubuhnya menyebar seperti orang gila. Kabut darah menyembur dari pori-pori Wang Lin dan mengelilinginya. Namun, saat kabut darah muncul, itu diuapkan oleh panas dan menghilang sebagai gas. 3 kehidupan energi asal memasuki tubuhnya, dan perasaan bahwa tubuhnya akan meledak menjadi lebih kuat. Tubuh Wang Lin gemetar saat dia meraung ke langit. Mengaum. Saat dia meraung, cahaya merah muncul di sekitarnya, dan armor merah muncul di sekitar tubuhnya. Saat baju besi itu muncul, energi asal yang tak terbayangkan di tubuh Wang Lin sepertinya telah menemukan tempat untuk pergi dan memasuki baju besi. Ini menyebabkan armor Crimson bersinar lebih terang. Kaisar Ilahi Burung Vermilion menatap Wang Lin dengan antisipasi dan ketegangan. Tangan kanannya terangkat ke udara. Jika Wang Lin tidak tahan, dia akan segera bertindak. Meskipun ini akan membuatnya kecewa, anggota klan yang telah terbangun 2 kali ini lebih penting daripada transformasi pertama. Saya terlalu tidak sabar. Bakatnya biasa saja, jadi memaksanya seperti ini mungkin akan merugikannya, aduh. Dia sudah mengambil keputusan. Saat Wang Lin menunjukkan dia tidak bisa mengatasinya, dia akan segera membantu. Munculnya Vermilion Bird Armor menghilangkan rasa sakit di tubuh Wang Lin. Dia menghela nafas dalam-dalam sambil mengangkat tangan kirinya dan menunjuk pada tato ke-6 di lengan kanannya.
Setelah itu, gelombang energi asal api keluar. Karena aku harus menahan rasa sakit ini apapun yang terjadi, maka, mata Wang Lin mengungkapkan ekspresi kejam. Tangan kirinya tidak berhenti setelah mengaktifkan tato ke-6, dan itu menunjuk 3 kali. Tato kelima, tato keempat, tato ketiga. Dia membuka 4 tato hampir pada saat bersamaan. Pada saat ini, 4 kali energi asalnya bergegas keluar dan menyebabkan gemuruh yang menghancurkan surga yang menggema di seluruh bidang bintang. Tindakan gila Wang Lin menyebabkan murid Vermilion Bird Divine Emperor menyusut. Dia bisa melihat bahwa Wang Lin memiliki pembangkangan yang sangat kejam di tulangnya. Orang ini baru berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, namun mampu mencapai tingkat kultivasi ini. Bangun 2 kali bukanlah kecelakaan. Kekejaman dan pembangkangannya adalah kunci dari semua ini. Petik 2. 4 kali lipat kapasitas energi asal selain energi asal dalam tubuh dan baju besi berarti sekarang ada 7 kali lebih banyak energi asal yang mengalir di tubuhnya. Dengan keras, Wang Lin batuk darah dan segera mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke antara alisnya. Burung vermilion putih segera muncul di antara alisnya. Sejumlah besar energi asal segera melonjak ke Vermilion Bird, menyebabkannya tumbuh hingga menutupi langit. Burung vermilion ini ditangkap oleh Alsir, tetapi sejak Vermilion Bird Divine Emperor tiba, bagaimana dia bisa membiarkan Alsir membawa pergi roh Vermilion Bird? Ketika Vermilion Bird muncul, Wang Lin menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan meraung saat dia mengangkat tangan kirinya untuk menunjuk ke salah satu dari 2 tato api yang tersisa. Dalam sekejap, tato api ini berubah menjadi energi asal dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasa seluruh tubuhnya terbakar. Seolah-olah dia dimurnikan di dalam tungku surgawi yang terbentuk secara alami. Wang Lin tidak tahu bahwa orang-orang dari Sekte Dewa Burung Vermilion semua menyaksikan kebangkitan Kaisar Ilahi baru dengan indera ilahi mereka melalui metode khusus. Ada juga orang-orang yang akrab menonton. Lei Ji dan Big Head berada di puncak gunung. Mereka berhenti berkultivasi dan keduanya menatap ke langit. Keduanya samar-samar bisa merasakan bahwa Wang Lin seperti burung phoenix yang akan bangun dan menderita pembalasan ilahi. Menguasai. Di gurun, badai menghilang dan Master Hollow Wind melihat ke langit dan bergumam, energi asal yang sangat kuat. Mungkinkah dia sekarang menuai hasil dari 3 tahun kultivasinya? Petik 2. Di planet kultivasi lain, si Tunan berhenti berkultivasi dan melihat ke langit dengan mata berbinar dengan sedikit ketegangan. Tetua burung vermilion di sampingnya tidak terburu-buru untuk mengembangkan si Tunan. Dia juga melihat ke langit dengan sedikit antisipasi dan kegembiraan. Pada saat ini, bahkan hatinya yang dulu tidak bisa menahan perasaan berbagai emosi. Ada 2 orang lagi yang dikenal Wang Lin di planet tempat si Tunan berada. Salah satunya terletak di sisi barat laut planet ini. Ada lautan bunga di sana. Bunga yang dapat bertahan dalam panas yang ekstrim ini jarang terjadi, tetapi bukan tidak mungkin untuk ditemukan. Saat ini, ada seorang wanita duduk di dalam lautan bunga merah ini. Wanita ini bukanlah selir kerajaan bunga, tapi wanita berbaju perak. Pada saat ini, dia melihat ke langit dengan cahaya aneh di matanya. Dalam waktu 3 tahun ini, samar-samar dia sepertinya mengingat sesuatu. Orang lain di planet ini berada di rawa tua. Tubuh bagian atasnya dipenuhi dengan tato yang tak terhitung jumlahnya, dan di sekitarnya ada beberapa binatang buas yang hidup di lingkungan yang panas ini. Namun, binatang buas ini semuanya mati, dan kulit di antara alis mereka telah dihilangkan. Orang ini adalah Tasan. Dia menggigit ujung jarinya dan mulai menggambar di salah satu kulit binatang, tetapi pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan jarinya berhenti. Guru, apakah Anda akan menyelesaikan kultivasi pintu tertutup Anda? Di planet dekat tepi medan bintang yang terbakar ini, ada patung batu hitam di puncak gunung tertinggi. Ini adalah patung Wang Lin, dan sebelumnya duduk seorang pemuda. Selama 3 tahun ini, pemuda ini duduk di sana melindungi patung selama lebih dari 1000 hari. Pada saat ini, dia memandang ke langit dan mendengarkan gemuruh yang menggelegar. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Guru, itu 13. Di planet tempat Sekte Pemurnian Jiwa berada, ada seorang lelaki tua yang duduk di tembok kota-kota Sekte Dewa Burung Vermilion. Dia memegang kendi anggur dan minum dengan ekspresi pahit. Dia sudah seperti ini selama 3 tahun terakhir. Gemuruh-gemuruh dan cahaya merah tua menyebar ke seluruh langit menyebabkan dia mengangkat kepalanya. Tapi setelah melihatnya, dia menundukkan kepalanya dan terus minum. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak tertua telah berbuat salah terhadap kalian berdua. 2 aliran air mata jatuh dari matanya, lalu dia meminum semua anggur di dalam kendi. Ling Er, bawakan aku anggur lagi. Orang tua itu melemparkan kendi anggur ke tembok kota. Di belakangnya berdiri seorang gadis yang sangat cantik, dan dia menggigit bibir bawahnya. Ketika dia tiba di sini, Tuan Yi Chen sudah seperti ini. Hatinya terasa masam saat dia diam-diam berbalik.
Maaf, kakak kedua, kakak ketiga, suara menyakitkan lelaki tua itu terus memasuki telinganya. Ada tempat lain di dalam bidang bintang yang terbakar ini. Meskipun itu juga dipenuhi panas, sepertinya ada topan tak terlihat yang menyebabkan nyala api berputar. Setan besar Wang Lin, dasar pembunuh tak berperasaan. Saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda, jadi mengapa Anda menjebak saya di sini untuk menderita dalam racun api ini? Tuan Wang, kasihanilah Su kecil. Tempat ini terlalu menyakitkan. Vien Wang, jika kamu memaksa kakek Sumu tersudut, aku akan bertarung dengan nyawaku dipertaruhkan. Kutukan dan pengemis yang menyedihkan tidak pernah berhenti dalam 3 tahun ini. Kadang-kadang bahkan ada jeritan yang menyedihkan. Ini membuatnya jadi setiap kali murid Sekte Dewa Burung Vermilion lewat, mereka akan mengambil jalan memutar karena mereka menemukan suara ini mengganggu. Di tengah topan duduk seseorang. Dia dikelilingi oleh api dan harus terus menggunakan mantra untuk melawannya. Jika dia ceroboh sejenak, dia akan terbakar api. Orang ini adalah Suli Guo. Saat ini dia dalam keadaan menyesal, tapi matanya beberapa kali lebih cerah dari sebelumnya. Dia telah dikelilingi oleh api selama 3 tahun ini, yang memaksanya untuk menyerap warisan pedang kuno untuk bertahan hidup. Suli Guo sering menyapu sekali dan nyala api di depannya akan sedikit menghilang. Setelah itu, kutukan akan segera keluar dari mulutnya. Selama 3 tahun ini, hal itu hampir menjadi kebiasaan. Bocah kecil Wang Lin, jika kakek Sumu berhasil, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi karena melakukan ini. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya gemetar dan dia melihat ke kejauhan dengan ketakutan di matanya. Sialan, men, apakah Wang Lin pembunuh itu akan keluar dari kultivasi pintu tertutup? Surga kasihanilah, pastikan dia tidak bisa keluar, tidak bisa keluar. Salah, jika dia tidak bisa keluar, bagaimana saya akan keluar? Lebih baik dia keluar. Keluar. Bab 1089 Kaisar Ilahi Baru. Raungan menyakitkan Wang Lin bergema di seluruh medan bintang yang terbakar. Membuka salah satu dari 2 tato api yang tersisa menyebabkan energi asal mengalir ke tubuhnya, membuatnya semakin menyakitkan. Pada saat ini, Wang Lin mengenakan baju besi merah dan vermilion berputih besar mengelilinginya, menyerap energi asal di tubuhnya. Namun demikian, 8 kali energi asal tubuhnya masih merupakan sesuatu yang Wang Lin rasakan tidak tertahankan. Rasa sakit karena robek menjadi lebih hebat, tetapi rasa sakit itu tidak membuat Wang Lin menyerah. Sebaliknya, itu membangkitkan sifatnya yang menentang. Dia tertawa dengan ekspresi yang menyakitkan, dan tawa yang terlihat ganas ini mengandung sedikit kegilaan. Ini hanyalah transformasi pertama dari 9 transformasi misterius. Aku, Wang Lin, pasti akan berhasil. Dengan raungan, tangan kiri Wang Lin tanpa ampun menekan tato api terakhir di lengan kanannya. Tato api terakhir tiba-tiba melepaskan semua energi asal yang dikandungnya. Saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh bola api. Bahkan tubuhnya tidak bisa menahan panas yang hebat ini, dan itu mulai terbakar. Kamu telah mencapai batasmu, orang tua ini tahu kamu melakukan yang terbaik. Kaisar Ilahi Burung Vermilion menghela nafas dan mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke arah Wang Lin. Dia mengerti bahwa kekuatan yang dibutuhkan untuk membangunkan transformasi pertama adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Wang Lin. Wang Lin hampir tidak mampu menahan 8 kali energi asal, dan sekarang dia 9 kali, kemungkinan dia akan dibakar sampai mati sebelum dia berhasil. Saat Kaisar Ilahi Burung Vermilion hendak menghentikan Wang Lin tiba-tiba berbalik. Mengabaikan fakta bahwa dia terbakar, dia menatap Kaisar Ilahi Burung Vermilion dan suaranya yang serak menembus api. Aku masih belum mencapai batasku. Kamu, Kaisar Ilahi Burung Vermilion menatap mata Wang Lin. Mata Wang Lin hampir dipenuhi dengan kegilaan, keengganan, pantang menyerah, dan keberanian untuk menentang surga. Persis seperti iblis ganas tiada taraf yang disegel oleh surga di kedalaman neraka. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, itu tidak akan pernah berhasil. Pada saat ini, Kaisar Ilahi Burung Vermilion mengerti bahwa Dao Wang Lin adalah Dao pembangkangan. Menentang kultivasi untuk membentuk Dao, menentang Dao untuk membentuk surgaku sendiri, menentang surga, untuk mengubah takdir. Tubuhnya yang terbakar tidak membuatnya berhenti meronta. Dia menunjuk ke antara alisnya dan jiwa asalnya terangkat ke arah alisnya. Pusaran muncul di antara alisnya dan kemudian jiwa asal naga guntur kunonya terbang keluar. Jiwa asalnya menyerbu keluar dari antara alisnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Mengaum. Naga guntur kuno menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan guntur dan guntur mulai muncul di dalam medan bintang yang terbakar ini. Segera, guntur memenuhi langit berbintang. Pada saat ini, semua pembudidaya di dalam medan bintang merasakan guntur yang hebat ini. Segera, suara guntur menggantikan semua suara lain di dalam medan bintang. Guntur muncul dan bergerak seperti ular yang menari.
Mereka berkumpul seperti orang gila ke arah Wang Lin. Guntur bergerak begitu cepat sehingga semua pembudidaya hanya bisa melihat kilatan guntur memenuhi langit. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan melihat guntur tak berujung bergerak seperti gelombang menuju Wang Lin. Sepertinya badai petir menyapu seluruh medan bintang. Tubuh Wang Lin terbakar jauh di tengah badai petir ini. Kilatan petir menyerbu tubuhnya dan dia dikelilingi oleh api dan guntur. Saat ini, Vermilion berputih menyerang Wang Lin dan menyatu dengan tubuhnya. Itu kemudian berubah menjadi tato di baju besinya, dan energi asal di dalam Vermilion Bird mengalir ke tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, energi asal yang telah diserap oleh armornya juga mengalir kembali ke tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin sekarang mengandung 9 masa kehidupan energi asal. Itu semua energi asal yang dia kompres di tubuhnya selama 3 tahun terakhir. Wang Lin tiba-tiba menjadi orang api, dan api yang pekat berkumpul di hadapannya dan membentuk pusaran. Pada saat yang sama, semua api di dalam medan bintang sepertinya terpengaruh. Mereka semua mulai berkumpul ke arahnya persis seperti guntur. Api yang telah ada selamanya dan tidak akan pernah padam bergerak, menyebabkan perubahan yang mengejutkan di medan bintang. Api bergerak bersama pusaran, menciptakan campuran merah dan perak seolah-olah api dan guntur telah menyatu. Api di medan bintang yang terbakar yang menutupi 30% wilayah timur aliansi meletus. Api mulai menembus medan bintang di sekitarnya. Di Sekte Dewa Azure Dragon, sekelompok nyamuk ganas seperti binatang berdengung saat bergerak di antara pepohonan raksasa. Yang memimpin kawanan itu adalah seekor binatang nyamuk ungu seukuran gunung kecil. Nyamuk ini tiba-tiba menatap Sekte Dewa Burung Vermilion yang jauh, dan matanya yang dingin dipenuhi dengan kegembiraan. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua anggota Sekte Dewa Azure Dragon menyadari perubahan di Sekte Dewa Burung Vermilion. Di tengah Sekte Dewa Azure Dragon, ada planet hijau yang memiliki pohon yang menusuk surga dengan 3 tetua duduk di atasnya. Saat ini, ketiga tetua membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Kaisar ilahi baru dari Sekte Burung Vermilion Bird akan segera lahir. Ketiganya saling memandang dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka segera bergegas menuju Sekte Dewa Burung Vermilion. Adegan itu menyebabkan gelombang besar di Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam juga. Di rawa Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam duduk seekor katak besar. Kodok ini sangat malas, dan terkadang lidahnya akan menyerang untuk menangkap seekor binatang kecil yang lewat. Namun, tepat pada saat ini, mata malas katak itu tiba-tiba terbuka dan guntur keluar dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki darinya menjadi neraka guntur. Itu kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sekte Dewa Burung Vermilion. Sama seperti binatang nyamuk, ada kegembiraan di matanya. Pada saat yang sama, di dalam Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam, beberapa tetua terbang ke udara. Mereka menuju Sekte Dewa Burung Vermilion. Kelahiran Kaisar Ilahi Burung Vermilion baru adalah masalah yang sangat penting bagi 4 Sekte Ilahi kita. Para tetua terbang dengan cepat dan berubah menjadi sinar cahaya. Beberapa sosok dengan senyum terbang ke bintang-bintang dari Sekte Ilahi Macan Putih. Seluruh Sekte Dewa Burung Vermilion tampaknya mendidih ketika banyak orang bergegas keluar dari planet mereka dan menuju bintang-bintang. Kebanyakan dari mereka sangat bersemangat, tetapi beberapa dari mereka memiliki ekspresi muram dan tidak pasti. Di antara mereka ada 3 orang yang sedang berlatih untuk menjadi Kaisar Ilahi berikutnya. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tidak perlu membicarakan penampilan mereka, dan mereka semua berada di antara tahap Nirvana Skrier dan Nirvana Cleanser. Yang paling terkenal adalah yang bernama Rentao, yang sudah berada di tahap awal Nirvana Cleanser. Di belakangnya ada 4 tetua yang semuanya menatap langit dengan murung. Ekspresi Rentao sama suramnya dengan air. Dia bisa dengan jelas merasakan api di dalam medan bintang menuju ke kedalaman medan bintang. Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius, jadi apa? Liao Yun, Feng San, apakah kalian berdua sudah memutuskan? Petik 2. 2 calon kaisar ilahi lainnya di masa depan diam-diam merenung. Kakak Ren, aku berpartisipasi dalam pertempuran di Tanah Roh Iblis 3 tahun lalu, Wang Lin ini adalah seseorang yang tidak akan aku provokasi. Liao Yun mengangkat kepalanya, dan tatapannya tegas. Dia menatap Rentao dengan sedikit ejekan di matanya. Liao Yun pada awalnya adalah orang yang sombong, dan dia memiliki bakat yang sangat bagus. Dalam Sekte Dewa Burung Vermilion, prestisenya adalah yang kedua setelah Rentao. Awalnya dia sangat tidak yakin tentang Wang Lin, tetapi setelah pertempuran di Tanah Roh Iblis 3 tahun lalu, setiap kali dia memikirkan tentang Wang Lin, dia akan basah kuyup dengan keringat dingin. Dia telah berubah dari tidak yakin tentang Wang Lin menjadi sangat takut dalam sekejap. Selama 3 tahun ini, dia perlahan-lahan mengetahui tentang Wang Lin dari kepala besar dan bahkan merasa hormat terhadap Wang Lin.
Dalam pandangannya, rencana Ren Tao seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Ren Tao terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Satu-satunya perempuan di antara ketiganya, Feng San, merenung sedikit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, jika dia menyelesaikan transformasi, maka saya akan menghormatinya sebagai kaisar ilahi. Jika dia gagal, maka saya akan mendengarkan kakak senior. Petik 2. Mata Ren Tao menjadi suram dan dia akan berbicara, tetapi pada saat ini, api menjadi lebih kuat. Kemudian gemuruh yang lebih keras bergema dan api menyatu dengan guntur. Kecepatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Api tak berujung berkumpul di kedalaman medan bintang dan terus memasuki tubuhnya bersama dengan guntur. Sendiri, dia menarik semua api dan guntur di dalam sistem bintang. Kaisar ilahi burung vermilion mengungkapkan jejak kegembiraan yang langka. Dia menatap Wang Lin dengan sedikit kepuasan. Saat api tak berujung masuk, Wang Lin menutup matanya. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke dadanya. Segel 1. Gemuruh guntur bergema, dan saat Wang Lin menunjuk, api di sekitarnya berkumpul lebih cepat. Saat dia menunjuk ke dadanya, sosok ilusi muncul di belakang Wang Lin. Ilusi ini secara tidak terduga persis sama dengan Wang Lin, hanya saja itu dibentuk sepenuhnya oleh api. Saat ilusi ini muncul, api di dalam medan bintang sepertinya menyerah dan membungkuk. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Itu terus menunjuk ke tubuhnya. Segel 2. Segel 3. Dalam sekejap, Wang Lin menunjuk 9 kali. Setiap kali dia menunjuk, nyala api akan melonjak ke tubuhnya lebih cepat dan ilusi di belakangnya akan menjadi sedikit lebih jelas. Akhirnya, Wang Lin berteriak, 9 segel untuk menyelesaikan misteri, transformasi pertama. Ilusi di belakangnya tiba-tiba menjadi jelas, dan itu adalah Wang Lin yang lain. Ini bukan avatar, tapi roh yang dibentuk oleh transformasi pertama dari 9 transformasi misterius. Roh menyatu dengan Wang Lin dan menyatu dengan benih api di jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal lain muncul dalam Wang Lin. Waktu sepertinya berlangsung selamanya sebelum Wang Lin membuka matanya dan tatapan panas keluar. Semua nyala api di sekitarnya tampak menari seolah-olah mereka menyambutnya. Tatapan ini juga mengandung guntur yang sangat kuat. Kemanapun Wang Lin memandang, akan ada gemuruh guntur dan nyala api yang mengerikan. Mereka telah menyatu dengan sempurna. Kaisar ilahi. Kaisar ilahi. Perasaan khusus yang dimiliki anggota Sekte Dewa Burung Vermilion ketika Kaisar ilahi baru muncul menyebabkan mereka semua menangis kegirangan. Hanya Ren Tao yang menahan rasa panik di hatinya, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Pada saat inilah aliansi, Al-Heaven, Core Sekte, dan berbagai kekuatan yang dibentuk oleh sisa-sisa aliansi semuanya disiagakan. Bab 1090 munculnya kembali Mozi. Sejak berdirinya 4 sekte ilahi, kemunculan kaisar ilahi yang baru akan selalu menimbulkan keributan. Sejarah 4 sekte ilahi sangat panjang. Itu ada sebelum alam surgawi runtuh. Meskipun alam surgawi adalah raja, selama puncak 4 sekte ilahi, dengan keempat kaisar ilahi di sekitarnya, bahkan alam surgawi hujan harus memberi mereka rasa hormat. Setiap kali kaisar ilahi baru muncul, alam surgawi akan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Pada saat itu, tidak ada Cultivation Alliance, hanya Brilliant Void Realm. Lebih tepatnya, Brilliant Void Realm adalah bawahan dari alam surgawi. Mereka bertanggung jawab atas semua pembudidaya alam rendah. Namun, karena kekuatan 4 sekte ilahi dan alasan khusus lainnya, alam surgawi memungkinkan baik 4 sekte ilahi dan alam kekosongan cemerlang ada pada saat yang sama. Munculnya kaisar ilahi baru sudah cukup untuk menyebabkan kegemparan besar pada energi asal. Untuk pembudidaya yang kuat, itu adalah sesuatu yang dapat mereka rasakan dengan mudah. Pada saat ini, ketika Wang Lin menyelesaikan transformasi pertama, energi asal di seluruh sistem bintang aliansi mulai bergejolak dengan sekte burung vermilion sebagai pusatnya. Al-Heaven telah menduduki wilayah barat dan utara sistem bintang aliansi. Utusan kuil surgawi guntur ada di mana-mana. Setelah berhasil mencaplok kedua wilayah tersebut, kuil surgawi petir sekarang berkuasa di sini. Istana hitam seperti bukit kecil melayang di antara bintang-bintang, perlahan bergerak maju. Ada sejumlah besar pembudidaya Al-Heaven di sekitar istana jangkauan. Setidaknya ada 100 istana, membentuk pasukan besar. Mereka bergerak menuju berbagai kekuatan aliansi di wilayah tengah. Meskipun ada banyak pembudidaya, tidak ada suara, hanya suara kata-kata lalat. Setelah bertahun-tahun bertempur, para pembudidaya Al-Heaven telah berubah juga. Ketidakdewasaan mereka telah hilang dan digantikan dengan aura pembunuhan yang ganas. Pada saat ini, fluktuasi energi asal menyebar dan melewatinya. Namun, dengan tingkat kultivasi para kultivator ini, sangat sulit bagi mereka untuk memperhatikan perubahan halus dalam energi asal.
Namun, di dalam istana dekat belakang, yang ukurannya hampir 10 kali lebih besar dari istana lainnya, Master Flamespark tiba-tiba membuka matanya ketika dia berada dalam budidaya pintu tertutup. Ketika dia membuka matanya, 10 tetua lainnya di dalam istana juga membuka mata mereka, dan mata mereka bersinar. Salah satu tetua perlahan berkata, fluktuasi energi asal ini berasal dari bagian timur aliansi. Mungkinkah beberapa harta karun yang kuat telah muncul di wilayah timur aliansi? Master Flamespark merenung dan menggelengkan kepalanya. Fluktuasi ini bukanlah kelahiran harta karun yang kuat, wilayah timur milik Sekte Empat Ilahi, mungkinkah Kaisar Ilahi baru telah muncul? Mata Master Flamespark berbinar. Dia masih belum yakin. Lagi pula, dia telah meninggalkan aliansi sejak lama. Empat Sekte Ilahi. Jika Cultivation Alliance tidak cocok untuk kita, sekte sekecil itu akan runtuh begitu saja di bawah tekanan pasukan Alheaven saya. Seorang lelaki tua berambut merah di dalam istana menunjukkan ekspresi penghinaan dan kebanggaan. Master Flamespark memandang pria tua berambut merah dan berkata, empat sekte ilahi jelas bukan seperti yang Anda pikirkan. Fluktuasi energi asal ini kemungkinan besar merupakan kelahiran kaisar ilahi yang baru. Aku hanya tidak tahu yang mana. Petik 2. Dia tidak tahu mengapa rasa tidak nyaman datang dengan fluktuasi energi asal. Perasaan ini sangat misterius tetapi sangat jelas. Orang lain merasakan fluktuasi ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia baru saja keluar dari terowongan yang menghubungkan Alheaven dengan wilayah barat aliansi. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Tatapannya sepertinya bisa menembus sistem bintang, dan matanya bersinar. Empat kaisar ilahi baru dari sekte ilahi, fluktuasi ini mengandung jejak energi asal api, jadi itu pasti kaisar ilahi burung vermilion yang baru. Kalau begitu, drama ini menjadi lebih menarik, Master Everlasting, tidak mungkin kamu tidak akan muncul ketika aliansi jatuh ke dalam kekacauan. Petik 2. Di bagian selatan aliansi, di kedalaman Korsek, ada peti mati hitam besar. Ada rantai di sekitarnya yang membentuk segi delapan dan menghubungkannya ke peti mati lain. Sejumlah besar peti mati memenuhi area ini dan membentuk struktur seperti jaring. Ada planet budidaya yang dipindahkan ke sini melalui mantra yang tidak diketahui. Planet-planet ini berputar di sekitar peti mati ini. Pada saat ini, riak energi asal lewat. Suara kejutan yang lembut terdengar dari peti mati di tengah. Seorang kaisar ilahi baru telah muncul dalam empat sekte ilahi saat ini, menarik. Saat suaranya menggema, suara paku yang menggaruk tutup peti mati bisa terdengar. Suara ini akan membuat Anda merasa seperti seseorang mencabik-cabik hati Anda. Retakan bahkan muncul di ruang terdekat. Empat kekuatan utama dari pasukan aliansi yang tersisa juga merasakan fluktuasi ini. Yang paling kuat dari empat kekuatan, negara budidaya peringkat 8 Chuyu, mengendalikan lusinan planet dan membentuknya. Sekte Chuyun berada di planet utama, dan Sekte Chuyun adalah penguasa negara Chuyun. Di ruang rahasia Chuyun Sekte duduk seorang lelaki tua yang terlihat sangat baik. Pada saat ini, energi asal berdesir. Dia membuka matanya, dan setelah merenung untuk waktu yang lama, dia dengan lembut berkata, Mozi. Setelah dia berbicara, riak muncul di hadapan lelaki tua itu dan seorang pemuda botak berbaju hijau melangkah keluar. Dia menangkupkan tangannya pada orang tua itu dan dengan hormat berkata, Mozi menyapa guru. Seorang kaisar ilahi baru muncul di empat sekte ilahi. Ambil 4 pil surgawi peringkat teratas, 5 pil surgawi, 100 pil surgawi biasa, harta surgawi, 1000, dan juga semangat yang telah kusempurnakan 5 tahun lalu sebagai hadiah. Petik 2. Roh itu, Mozi menatap orang tua itu sebelum dia berhenti berbicara dan mengangguk. Semangat itu sangat berharga, tapi hadiah Chuyun harus menyertakannya. Guru telah menghitung bahwa kaisar ilahi ini adalah teman lama Anda. Berteman dengan kaisar ilahi baru ini sangat penting bagi negara Chuyun. Petik 2. Teman lama. Mozi memiliki sangat sedikit teman, tetapi dia tidak bertanya lebih banyak dan pergi. Pada saat ini, di dalam empat sekte ilahi, sinar cahaya dibebankan ke sekte ilahi burung vermilion. Api di dalam sekte dewa burung vermilion sedang mengamuk, dan teriakan, Kaisar ilahi, telah mencapai puncaknya. Wang Lin menghela napas dalam-dalam saat dia melihat langit berbintang yang dipenuhi api dan guntur. Tidak jauh di belakangnya, Vermilion Bird Divine Emperor dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tertawa. Bagus, Sekte Dewa Burung Vermilion saya memiliki kaisar ilahi baru. Saya akhirnya bisa pergi dengan tersenyum. Petik 2. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kehampaan. Sebuah retakan muncul di hadapannya dan 3 sinar cahaya terbang keluar. Wang Lin, sebagai kaisar ilahi burung Vermilion, Anda membutuhkan 3 hal. Pertama adalah jubah kaisar ilahi burung Vermilion yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Orang tua itu melambaikan tangan kanannya dan seberkas cahaya melesat ke arah Wang Lin.
Cahaya berubah menjadi jubah putih di depan Wang Lin. Ada 9 vermilion bird mengelilinginya, dan itu memancarkan aura yang bermartabat. Saya melepas jubah ini selama Heaven's Blade ketiga saya. Saya tidak berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk memakainya lagi, hari ini, saya memberikannya kepada Anda. Kaisar Ilahi Tua mengungkapkan ekspresi melankolis. Wang Lin menyentuh jubah itu dengan tangan kanannya. Jubah itu berubah menjadi cahaya dan mengelilingi Wang Lin. Saat cahayanya memudar, Wang Lin sudah memakainya. Wang Lin sudah memiliki rambut putih dan baju zirah merah. Sekarang dengan jubah ini di belakangnya, dia mengeluarkan aura aneh. Wang Lin jelas merasakan usia dari jubah ini, seolah-olah sudah ada untuk keabadian. Hal kedua adalah identifikasi generasi Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Token suci Vermilion Bird. Kaisar Ilahi Tua melambaikan tangannya dan sinar cahaya kedua melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkapnya, dan cahayanya berubah menjadi token berbentuk api. Itu hanya seukuran telapak tangannya, tapi saat dia memegangnya, Wang Lin bisa merasakan energi api yang kuat di dalam bersama dengan aura kuno. Hal ketiga adalah hal terpenting dari Sekte Dewa Burung Vermilion saya, harta karun suci. Sinar cahaya ketiga jatuh di tangan Wang Lin dan berubah menjadi batu putih. Mengamati Vermilion Bird Holy Treasure dengan cermat, Wang Lin segera melihat rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip terus-menerus di atas batu putih. Setiap kali rune berkedip, panas dari batu itu akan meningkat. Rasanya seolah-olah rune ini tidak berhenti berkedip selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Wang Lin menjadi serius. Badai muncul di benaknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memegang batu itu dengan erat. Dia merasakan aura yang sangat samar di batu ini, yang mirip dengan Heaven Diving Bed. Aura ini sangat ringan, tapi benar-benar ada. Jika dia tidak memegangnya di tangannya, dia tidak akan merasakannya. Darah dari harta karun suci masih berada di antara alis King Lin. Anda bisa melepasnya kapan saja. Kaisar Ilahi Tua memandang Wang Lin dengan sedikit lega. Ketiga hal ini diturunkan oleh Kaisar Ilahi Burung Vermilion pertama. Hanya setiap generasi Kaisar Ilahi yang dapat menurunkannya ke generasi berikutnya. Kamu harus menjaganya tetap aman, Kaisar Ilahi Tua berjuang untuk bangun. Tubuhnya sudah sangat lemah, dan hanya dengan berdiri saja sudah menyakitkan baginya. Namun, kegembiraan dan kelegaan di matanya memungkinkannya untuk melupakan semua rasa sakit. Ketika dia bangun, Kaisar Ilahi Tua melambai pada Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan kebaikan. Wang Lin berjalan di samping Kaisar Ilahi Tua sambil merenung. Orang tua itu melihat ke arah Wang Lin dan meletakkan tangannya di kepala Wang Lin sambil berkata dengan lembut, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Kaisar Ilahi yang baru. Pergi dan temui anggota klanmu, aku akan menjalani kultivasi terakhir dalam hidupku. Kembalilah menemui saya dalam 7 hari. Petik 2. Wang Lin memandang Kaisar Ilahi Tua. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia menutup mulutnya dan mengangguk. Dia menatap pria tua itu dengan penuh arti sebelum berbalik dan berjalan pergi. Baju besi merah, jubah putih, rambut putih, dan tato vermilion berputih memberi Wang Lin temperamen yang sangat istimewa. Dia perlahan menghilang ke kejauhan. Orang tua itu menutup matanya dan mulai berkultivasi. 1. Dia adalah pria botak di planet Suzaku yang pertama kali ditemui Wang Lin di sebuah kuil di malam hujan. Kemudian kami mengetahui bahwa dia adalah utusan aliansi yang mengawasi planet Suzaku di dalam makam Suzaku.